Hari ini ya, apa saja yang akhirnya bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin awalnya dianggap orang-orang biasa begitu ya. Lalu kemudian Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa melalui perantara Halal Network Internasional. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dari sebuah motivasi lah ini ya. Yaitu diantaranya adalah niat itu letaknya di awal, tapi dia punya pengaruh pada hasil akhir. Saya ulangin ya. Jadi niat itu adanya di depan, tapi dia punya pengaruh besar terhadap hasil akhir. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu sekalian, hari ini Allah perjumpakan dengan HNI, maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan mengira kita bertemu dengan HNI ini karena kebetulan. Kebetulan Pak, saya ketemu di pasar sama si Fulan, akhirnya saya gabung HNI. Nggak ada yang kebetulan. Semua ini adalah desain Allah, rencana Allah. Bapak dan Ibu ketemu dengan mentor-mentor, dengan orang-orang yang memperkenalkan HNI, itu rencana Allah, itu desain Allah. Jadi nggak ada yang kebetulan, ya. Dan kalaupun pada akhirnya sekarang kita sudah menggunakan produk HNI, itu juga bagian dari rencana Allah. Maka syukuri, jangan disesali, ya, jangan disesali. Kalaupun ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini bahkan Allah takdirkan untuk ikut serta melakukan gemar safar, gerakan meluaskan pasar halal. Kita melakukan syiar halal, bertemu dengan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, syukurilah, itu bagian dari desain Allah. Ya, nah karenanya Bapak dan Ibu sekalian, saya ulangi, niat letaknya di awal, tapi punya pengaruh besar terhadap hasil akhir. Bapak dan Ibu sekalian, maksudnya apa? Maksudnya adalah hari ini kita perlu menata niat kita. Buat apa kita gabung HNI? Ya, mungkin ada alasan, oh saya produknya Pak bagus, oke. Jadikan itu sebagai niat awal, sebagai hijrah produk. Kita pengen hijrah produk supaya bernilai ibadah. Ya, jangan cuma sekedar belanja begitu, tapi ada niat yang harus terselip di dalamnya. Saya mau hijrah produk, niatin ibadah supaya dapat pahala Bapak Ibu. Jadi di HNI ini luar biasa. Sebelum kita bicara tentang uang, sebelum kita bicara tentang bonus, sebelum kita bicara tentang income Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita ingat, ada peluang besar di awal. Ada peluang yang sangat dahsyat luar biasa setelah kita menata niat kita. Mau hijrah produk, niat ibadah, ada pahala di situ. Anda belum dapat duit, tapi sudah dapat pahala insya Allah. Yang penting belanja produknya ikhlas, jangan terpaksa begitu. Ya, maksudnya misalnya begini, Bapak dan Ibu ketika ditanya, ya saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, pasta giginya masih ada gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, wah pasta giginya awet Pak, setahun nggak habis. Aduh ya Allah, ini mah pelit namanya begitu. Ya, ini namanya pelit, irit pangkal pelit begitu. Jadi maunya diirit-irit gitu biar awet, biar nggak belanja-belanja dan pengen dapat bonus seumur hidup. Kayaknya mustahil bin mustahil. Nggak begini cara kerja di HNI Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau belanja produk pasta gigi, sabun mandi misal ya, maka silakan datang ke Halal Mart. Silakan datang ke Business Center. Niatkan buat ibadah Bapak Ibu sekalian. Jangan tertekan Bapak dan Ibu. Ya, begitu keluarin duit tuh mukanya pucat Bapak Ibu. Biasa beli pasta gigi 8.000, ini 17.000. Ya itu mukanya pucat, gemeteran, keringet dingin gitu ya. Ya Allah Bapak Ibu sekalian. Itu namanya terpaksa Bapak Ibu. Ya, mau beli sabun mandi, beli, sabunnya kebeli. Cuman dipakainya satu sabun dibelah sampai 20 Bapak Ibu. Belah 20 tuh pakainya dikit, kecil-kecil gitu ya. Ya Allah, nggak begitulah caranya ya. Udah pakai aja, nggak usah khawatir bulan depan bisa beli apa enggak. Nggak usah khawatir. Karena setiap kita sudah Allah garansi rezeki kita. Sudah Allah jamin rezekinya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, ini saya sekeluarga nih, ini mau buka-bukaan nih Pak ya. Saya sekeluarga belanja produk HI ini sebulan. Itu bisa sampai 8 juta Bapak Ibu. Bahkan bisa sampai 10 juta. Coba lihat wajah saya. Ada nggak saya wajah tertekan gitu ya? Belanja produk 8 juta, 10 juta buat keluarga gitu ya. Nggak ada nih wajah saya. Kalau 10 juta gitu ya, apalagi belinya ngutang. Saya bahagia Bapak Ibu. Itu produk kemana? Ya dipakai. Maksudnya segitu banyak? Kan saya bagi-bagi. Ada orang tua. Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu udah pakai produknya, orang tua kita nggak pakai loh. Ya janganlah begitu. Maksudnya kita pakai pasta giginya udah halal. Sabun mandinya halal Bapak Ibu. Orang tua kita masih pakai yang ono Bapak Ibu sekalian. Ya. Aduh, gimana bakti kita sama orang tua Bapak Ibu sekalian? Duit bulanan nggak ngasih Bapak Ibu. Ya, masih lalu beralasan. Ya, gimana lagi Pak? Saya aja susah. Terus aja diucapin begitu. Susah terus nanti. Ya, apalagi kita berpikir tentang khidmat kita kepada orang tua kita dalam bentuk birrul walidain, termasuk diantaranya dengan menyajikan produk-produk halal dan thayyib yang ada di HNI. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama niatnya kita pasang bener dulu nih.
di awal Bapak dan Ibu, niat kita adalah hijrah produk. Niatin itu. Ya, supaya kita datang ke bisnis center, datang ke Halal Mart itu beli dengan hati yang ceria. Kalau hatinya ceria Bapak Ibu, maka tubuh kita ini akan Allah berikan yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan, hormon nggak gampang stres Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi sebaliknya kalau belinya aja udah gemeteran begitu ya, ngarepin kembalian 3.000 perak begitu, boleh emang hak Bapak Ibu begitu ya. Terus kita khawatir, kita cemas ya. Ini kok mahal banget, terus aja ucapin itu. Selamanya produk ini akan terus mahal buat Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya hijrah ini memang butuh pengorbanan. Ya, yang tadinya pakai produk sebelumnya, sekarang kita pakai produk HNI. Butuh pengorbanan Bapak Ibu. Yang tadinya kita ngerasain kok begini, sekarang jadi begono begitu ya. Butuh pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Dan yang namanya pengorbanan, kalau saya berpikir, kalau kepengen jatah surga yang lebih besar dari Allah, maka berkorbanlah yang besar untuk agama ini Bapak Ibu sekalian. Termasuk bagaimana kemudian kita mengalihkan belanja kita dari produk-produk yang pada saat kita belanja, untungnya nggak ada zakat, nggak ada sedekah, nggak ada infak begitu ya, beralih kepada produk-produk yang untungnya di dalamnya ada zakat, ada infak, ada sedekah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dia butuh pengorbanan. Ya. Dan oleh karena itu, modal pertama kita memperbaharui niat, memperbaiki niat itu harus kita lakukan setiap hari. Ya, jadi itu harus diperbaharui setiap hari Bapak Ibu sekalian, agar kita di reminder terus oleh diri kita, agar nggak melenceng Bapak dan Ibu sekalian, dan kita nggak sakit hati melakukan hijrah produk Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan heran kalau misalnya hari ini Bapak dan Ibu sekalian ternyata kita berharap nih Pak, saya sudah kenalin produk Pak, saya sudah kenalin HNI, termasuk saya sudah menyampaikan tentang peluangnya. Kenapa ya Pak, kok mereka nggak mau gerak? Maksudnya gimana nih? Nggak mau gerak seperti saya, nggak mau ikutan siar halal, nggak mau memperkenalkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah Bapak Ibu perlu diketahui, ya perlu diketahui, akan ada lebih banyak mitra HNI yang menjadi user. Saya ulangi ya, akan ada lebih banyak mitra HNI yang menjadi pengguna, yang menjadi user dibandingkan yang jadi leader Bapak Ibu. Kenapa? Karena leader ini orang-orang pilihan. Mereka yang sudah open mind, mereka yang sudah betul-betul open heart, terbuka pikirannya, terbuka hatinya, mereka mau ikut syiar, mereka mau terjun ke masyarakat, ya, memperkenalkan HNI, Bapak dan Ibu, kebaikan produknya, kebaikan peluang-peluang yang ada di dalamnya. Mereka mau melakukan itu semua Bapak Ibu sekalian. Itulah leader. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengguna insya Allah dapat pahala, tapi leader, Masya Allah, ini pahalanya jauh lebih besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari mereka lah, ya, dari mereka lah syiar halal ini tersampaikan kepada kita di tengah masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ya. Wajar kalau ternyata leader dapat bonus besar. Kenapa? Karena memang mereka bekerja, mereka bergerak, nggak cuma pakai Bapak dan Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, andai kita sudah merasa ada manfaat dari produk HNI, nggak ada salahnya kita beralih kuadran. Yang tadinya user menjadi leader, yang tadinya good user menjadi good leader Bapak dan Ibu. Nah ini perlu kita persiapkan Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu, ini niat kedua ya. Niat kedua itu kita kepengen melakukan yang disebut dengan, yang saya menyebutnya dengan istilah flight capital. Apa itu? Memindahkan transaksi dari belanjaan produk yang untungnya tidak ada zakat, tidak ada sedekah, tidak ada infak, kepada belanja yang untungnya ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ini Bapak Ibu sekalian, memindahkan arus uang. Jadi ini salah satu yang apa ya kalau saya istilahkan sebagai jihad ekonomi kita Bapak Ibu. Jihad ekonomi kita Bapak Ibu sekalian. Yang hari ini kalau kita bercermin pada kondisi saat ini ya, di kondisi pandemi Bapak Ibu, saya berpikir husnuzon. Salah satu manfaat pandemi kita Bapak Ibu sekalian yang saat hari ini kita sedang masuki di dalamnya Bapak Ibu. Yang jangan ditanya pandemi ini kapan berakhir, nggak perlu nanya itu. Udah jalanin aja. Kita nggak pernah tahu kapan berakhir Bapak Ibu. Tapi salah satu dampak yang hari ini harus kita sadari Bapak Ibu. Hari ini Allah sedang mentarbiah kita, mendidik dan melatih kita. Ayo jangan lama-lama jadi employee, jadi karyawan Bapak Ibu. Jangan lama-lama. Kenapa Bapak Ibu sekalian hari ini Indonesia menantikan kehadiran kita sebagai seorang entrepreneur muslim Bapak Ibu sekalian. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih saat ini sekitar 260 juta orang. Tapi entrepreneurnya baru sekitar 2% Bapak Ibu. Baru sekitar 2% Bapak Ibu sekalian. Indonesia mayoritas muslim, terbesar bahkan di dunia. Seharusnya kita, saya mau tanya sama Bapak Ibu, ya,
nggak kepengen apa disebut sebagai orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah tentunya. Allah mewariskan muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, untuk orang-orang yang soleh. Dan Bapak Ibu sekalian, kita perlu berjuang untuk berupaya menjadikan diri kita terus menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Dan kita perlu perkuat agar umat Islam ini punya uang, punya kekuasaan. Ya, punya uang, punya kekuasaan. Disinilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pentingnya kita melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia, melahirkan para pengusaha baru, disinilah arus kebaikan punya peran Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi kalau negeri kita dikuasai oleh orang-orang yang mikir tentang infak, tidak mikir tentang sedekah, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mereka lah yang memiliki uang, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mungkin adalah kemaksiatan akan semakin besar. Tapi Bapak Ibu sekalian, saat orang-orang yang soleh, yang berjuang untuk membangun ekonomi, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian Allah titipkan amanah tersebut, saya yakin dan percaya. Disinilah kunci di mana masyarakat kita insya Allah akan bertambah kesolehannya. Kolektivitas kebaikan akan semakin luas, Bapak Ibu. Disinilah kontribusi kita, Bapak Ibu. Disinilah hubungannya antara membangun ekonomi dengan Bapak Ibu sekalian menciptakan kesolehan kolektif yang lebih luas di tengah masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, coba sama-sama kita lihat bagaimana kemudian Allah pertemukan kita dengan HNI. Ada apa di HNI? Ada peluang apa di HNI? Apakah ada keadilan peluang di dalamnya? Bapak dan Ibu, saya ingin beritahu dalam kesempatan ini bahwa di HNI ini banyak sekali orang-orang yang kapasitasnya sebagai orang-orang biasa begitu. Orang biasa Bapak Ibu. Ya, orang biasa. Orang biasa yang kemudian menjelma menjadi orang luar biasa. Orang yang tadinya infaknya biasa-biasa saja, kemudian menjelma menjadi orang yang infaknya brutal, Bapak Ibu sekalian. Ya, orang yang kemudian dianggapnya mungkin tidak punya peran apa-apa, lalu kemudian menjelma menjadi orang yang punya banyak peran kebaikan di tengah masyarakat dan bahkan di keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang pertama saya ingin sampaikan, HNI ini Bapak dan Ibu adalah sebuah peluang usaha kalau kita bicara tentang usaha. Ini peluang usaha, ya, yang satu mudah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang mudah? Iya, karena yang ngejalanin orang-orang biasa. Masuk HNI nggak disaratin harus S2 Bapak Ibu. Masuk HNI nggak disaratin harus S1 gitu misalnya. Enggak, siapapun boleh daftar. Bapak dan Ibu sekalian, silakan ambil kesempatan ini. Dan kemudian yang perlu kita pastikan adalah langkah pertama untuk kemudian kita bisa berselancar bersama HNI, membangun ekonomi umat, Bapak Ibu sekalian, diantaranya adalah dengan segera mengetahui marketing plan yang hari ini sudah tersedia. Success plan yang hari ini sudah ada di HNI, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak dan Ibu, saya mengatakan ini mudah sekali. Kenapa mudah Bapak Ibu sekalian? Karena kerja kita adalah membangun jejaring konsumen, konsumsi di tengah masyarakat kita. Ya, jadi kita bukan ngajarin orang buat borong-borong beli produk HNI, bukan. Ya, kita nggak minta masyarakat untuk kemudian ayo belanja Pak 5 juta dan seterusnya. Enggak, Bapak Ibu. Tapi kemudian membangun kesadaran agar masyarakat kita mau melakukan repeat order Bapak Ibu sekalian dari produk harian yang hari ini tersedia di HNI. Ya, Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk memperkenalkan di mana-mana ya, di mana-mana. Jadi kalau orang tanya Pak Ari kerjanya apa? Saya bilang saya guru dan pengusaha. Saya guru dan pengusaha. Itu cita-cita saya dari dulu gitu. Saya pengen jadi guru dan saya pengen jadi pengusaha. Jadi kalau dalam hari ini dirangkum namanya teacherpreneur. Ya, guru yang entrepreneur Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, di HN ini saya kerjanya memang ngajar begitu. Ya, ngajar kemana-mana ngajar. Ngajar apa? Ngajar bisnis. Ya, walaupun dalam realitanya saya juga ngajar. Saya mengelola sekolah dan saya ngajar juga gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan perkenalkan kepada siapapun, nggak pandang bulu Bapak Ibu. Serius, saya nggak pandang bulu. Tukang ojek, saya kenalin HNI. Siapa lagi? Supir angkot, saya kenalin HNI. Tukang beca, saya kenalin HNI. Sampai pegawai imigrasi yang ada di perbatasan, saya kenalin HNI. Siapa lagi? Saudara-saudara kita yang ada di luar negeri ya, kalau pas saya lagi safar, saya kenalkan HNI. Saya nggak pandang bulu. Ya. Kalau ditanya, apakah saat memperkenalkan di luar negeri saya bisa bahasa Inggris?
bahasa Inggris saya belepotan. Yang terpenting targetnya adalah orang mau keluarin uang, itu berarti berhasil, dia ngerti berarti. Ya. Ya. Saya bahasa Inggris belepotan gitu ya. Tapi saya punya mitra yang kalau pas lagi pembinaan belajar ALFO gitu ya, itu pakai bahasa Inggris sekenanya. Yang penting dia ngerti bisa jalanin ALFO, itu berarti ngerti bahasa Inggris saya. Ya walaupun belepotan, nggak ada masalah. Daripada bisa bahasa Inggris tapi nggak prospek orang luar negeri, kan sayang. Ya enggak, mendingan yang pas-pasan gini ya, tapi mau semangat prospek gitu, mau action. Dan alhamdulillah saya punya mitra cukup banyak ya di luar negeri. Dan ini desain Allah. Saya nggak ngerencanain Bapak Ibu sekalian, tapi Allah yang merencanakan dan kita memainkan peran itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya akan sampaikan bahwa saya adalah teacher trainer, saya guru dan saya pebisnis. Dan Bapak Ibu, ya ini nggak kalah penting nih. Saya nggak malu untuk bilang, Bapak usahanya apa? Usaha saya adalah jualan odol, Bapak Ibu. Saya bilang saya jualan odol. Itu biasanya orang langsung ngeliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki, Bapak Ibu sekalian. Masa iya sih gitu ya? Masa iya gitu ya jualan odol begitu ya? Dan Bapak Ibu sekalian, iya saya serius. Mau dimanapun saya akan bilang saya jualan odol ya. Bahkan sampai dalam satu ketika saya lagi servis mobil di sebuah showroom ya. Saya servis mobil, kebetulan di Pajang tuh ada unit mobil baru ya, ada mobil baru. Saya tanya, ini berapa harganya? Ya beliau sebutin 400 juta Pak gitu ya. Terus kemudian saya tertarik sama mobil itu gitu. Terus kemudian si sales ini kayaknya nganggap saya nggak punya duit gitu. Ya, padahal dia nggak tahu mobil saya yang lagi saya servis apa, mobil sekalian dia nggak tahu tuh. Pokoknya saya masuk ke ruang display dan kemudian saya bilang, saya mau beli begitu ya. Bapak Ibu, Masya Allah, ini sales. Ngeliatin saya, karena saya pakai sandal jepit. Ya, saya pakai sandal jepit. Itu dari ujung kaki sampai ujung rambut saya dilihatin Bapak Ibu. Kayaknya dia nggak semangat ngelayanin saya. Ya, nggak meyakinkan. Dia nggak semangat, Bu, ngelayanin saya. Terus saya ditanya, emang Bapak mau beli cash apa kredit? Oh, saya bilang kan. Saya bilang sama beliau, Mbak, saya mau beli cash. Oh, ngeliatin lagi Bapak Ibu. Ya, ngeliatin lagi tuh. Kayak dia nggak percaya gitu. Akhirnya dia nanya, Bapak tinggal di mana? Saya sebut nama perumahan saya, baru dia percaya, Bu. Baru dia percaya, gantian saya kerjain. Nggak jadi, saya bilang gitu. Aduh, kok kayaknya ngeremehin saya ya gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh ya. Begitu saya kenalkan saya sebagai tukang odol ya. Ya, orang ngelihatnya, masa sih tukang odol kayak begini gitu ya. Biarkan mereka melihat seperti apa perjalanan kita di HI ini Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah ya, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Pak Nahrawi ya. Saya minta dulu saat saya mengawali bisnis HNI, memang rumah saya beli kredit Bapak Ibu 15 tahun. 15 tahun saya nyicil ke bank konvensional, yaitu awal-awal. Lalu saya gabung HNI, saya minta sama Allah, ya Allah, waktu 15 tahun ini bisa lama begitu. Ya Allah, berikan kemampuan untuk bisa melunasi lebih cepat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dari HNI saya bisa melunasi rumah itu ya 5 tahun lah. Jadi ada 10 tahun yang saya pangkas, saya tebus ijazah lagi Pak. Sertifikat. Saya ambil sertifikat rumah itu. Itu rumah pertama saya Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekarang justru Allah berikan kemudahan untuk bikin perumahan di sini. Ini kalau Bapak Ibu sekalian ke Bogor nih ngelihat nih ya. Ada beberapa titik yang saya bangun. Dan ini dari bonus HNI Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ambil pinjaman bank, tapi saya bersabar untuk ngumpulin bonus HNI Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pengen tahu lebih jauh gimana caranya? Ayo ikutin terus, jangan di skip ya. Jangan ditinggal ya. Kameranya buka, kameranya buka. Ayo. Kameranya buka ya. Jangan di skip Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak berapa ya? Bapak berapa, Pak? Kamu Bu, Bonusnya berapa? bonusnya berapa? Emang kalau saya kasih tahu Bapak Ibu mau aktif? Ya. Ntar cuma ya pengen lihat doang, nggak seru Bapak Ibu. Siap. Saya hanya memberitahu kepada 2 orang ya berapa bonus yang diterima. Yang pertama orang yang memang kalau saya bilang ngeremehin HNI. Ya, saya akan bilang nih bonus saya nih. Ayo, mau apa lo? Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua memang sama top leader. Saya mau sharing begitu. Tapi kalau yang cuma nanya-nanya doang saya nggak mau kasih tahu. Buat apa gitu kan? Artinya kalau nggak bikin semangat ya buat apa? Anda berarti belum butuh, cuma pengen ngeliat doang. Ngapain? Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua. Ya, tadi niat udah kita siapin nih, bener ya. Yang berikutnya adalah yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu sekalian, yaitu 2 hal. Yang pertama adalah cabai binar. Apa itu cabai binar? Cabai binar adalah cara berpikir benar. Ya, yang kedua adalah cakep.
Apa itu cakep? Cara kerja benar. Jadi dua nih, ya. Kalau kita mau berhasil di HNI, ya, syaratnya dua. Yang pertama, cara berpikirnya harus benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, silakan. Yang kedua adalah cara kerjanya harus benar. Ya, cara berpikir benar tuh gimana Bapak dan Ibu sekalian? Cara berpikir benar itu Bapak dan Ibu, yang pertama kita harus pahami bahwa HN ini bukan bisnis simsalabim. Sekarang gabung, besok Bapak Ibu itu bertabur bonus besar. Nggak bisa begitu. Ya, itu bukan HNI banget. HNI yang saya ikuti kurang lebih hampir 9 tahun ini Bapak Ibu sekalian, dari awal Bapak dan Ibu, ini adalah bisnis yang betul-betul saya katakan betul-betul natural sekali. Orang yang nggak punya modal, duit maksud saya ya. Jadi kalau kita kan saya sebut modal, itu orang selalu identik dengan duit, uang. Padahal begitu orang bertanya kepada saya, Pak Ari, modal HNI buat gabung berapa? Nah kalau ini normatif, angkanya ada. Bukan normatif ya, angkanya ada, fix. Anda punya uang 30.000, ya? Nggak ada Pak, adanya berapa? 5.000, ya nggak dapat kalau 5.000 ya. Paling murah gabung 10.000 rupiah. Anda punya uang, punya 10.000, oke gabung, daftar. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, apa modal berikutnya? Modal berikutnya bukan lagi uang, tapi modal berikutnya menurut cara berpikir benar di HNI adalah moderat. Apa itu moderat? Modal dengkul dan urat. Saya punya dengkul, dengkulnya masih kesambung dengan urat, bisa saya gerakan, itu modal saya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau hari ini kita mengatakan nggak punya modal besar, lalu kemudian nggak bisa berhasil di HNI, salah besar. Cara berpikirnya tidak seperti itu Bapak sekalian. Cara berpikirnya adalah mari gunakan seluruh karunia yang Allah titipkan pada diri kita. Saya punya dengkul, saya punya urat, saya bisa jalan kemana-mana Bapak Ibu. Dan saya akan ngomong ke sana kemari Bapak Ibu sekalian untuk mulai memperkenalkan produk yang saya pakai di rumah dan kemudian saya promosikan di tengah masyarakat Bapak Ibu sekalian. Jadi cara berpikir yang pertama adalah bisnis ini bisnis natural Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya uang banyak sekalipun, nggak ada masalah. 30.000 atau 10.000 cukup buat memulai bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya angka 30 sama 10.000 ini murah banget Bapak Ibu. Murah banget. Jadi Anda jangan berpikir ya, wah saya punya uang 150 juta. Saya langsung mau jadi level eksekutif director. Bisa nggak? Bisa. Cuman Anda nggak malu apa begitu? Begitu ditanya, gimana cara jadi eksekutif director Pak? Wah modalnya 150 juta. Mohon maaf. Bukan itu cara kerja benar. Bukan itu cara berpikir benar. Cara berpikir benar itu adalah kita memulai dengan apa yang kita miliki. Kita mengerjakan dengan apa yang bisa kita lakukan. Itulah cara berpikir benar. Bapak Ibu sekalian nggak usah mikir di awal-awal tuh rempong begitu. Wah, saya kepengen Pak biar kelihatan wah besar, rumah saya mau direnov dulu. Kelamaan Bapak Ibu. Ya kelamaan, keburu kiamat nanti. Ya, udah gitu renovasinya uangnya minjem pula, ngutang pula. La ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Nggak usah menyusahkan diri kita Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita punya, ya sudah itu jalankan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini buka-bukaan juga nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Buka-bukaan. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya Allah. Saya tuh kadang-kadang kalau inget ya, modal punya 5 juta, nggak punya Bapak Ibu. Sumpah nggak punya. Saya cuma punya modal botol kosong Bapak Ibu. Ya, saya cuma punya botol kosong. Saya nggak bisa beli produk dalam jumlah besar. Sampai botol kosong saya bela-belain Bapak Ibu sekalian. Saya pajang di rumah saya. Itu botol dari mana Pak? Dari mentor saya. Saya datang ke rumah mentor saya. Saya bilang sama istri beliau, Bu, dikiranya mau belanja, dikiranya mau borong gitu ya. Saya bilang, ada nggak bekas produknya Bu? Gitu ya. Buat apa Pak Ari? Ya buat saya pajang. Bapak Ibu sekalian, saya dikasih 2 kantong gede Bapak Ibu. Itu produk, cuman bukan ada isinya. Kosong Bapak Ibu. Udah sisa doang. Saya bawa ke rumah, waktu itu saya masih numpang sama orang tua saya. Mau majang juga bingung, pajang di mana ya? Ya, nggak ada etalase. Ini juga. Kalau kita menuntut di awal serba ideal Bapak Ibu, itu rasa-rasanya nggak akan mulai-mulai Bapak Ibu. Ya. Akan repot kita jalaninya. Apalagi nunggu etalase. Ya sudah, yang penting saya terus kerja Bapak Ibu. Sampai ibu mertua saya datang Bapak Ibu. Ya, dia bilang, "Kamu lagi usaha hari?" "Iya, Bu." "Ada produknya?" "Ada, Bu." Padahal botol kosong. Saya nggak bilang sama mertua saya itu botol kosong. "Kok nggak dipajang? Nggak ada etalase?" "Nggak ada, Bu." "Udah yuk, ntar sore kita keliling deh ke perumahan cari etalase." Ya Allah. Saya keliling jalan kaki sama ibu mertua saya, sama istri saya Bapak Ibu. Cari etalase Bapak Ibu yang bekas. Bukan baru, bekas.
Kalau baru mah datangnya ke toko. Nah ini keliling di perumahan. Itu tandanya cari barang bekas, Bapak Ibu. Ya Allah, Bapak dan Ibu. Akhirnya ketemu tuh. Ada orang jualan kue, udah tutup. Yang saya pakai lemari kue. Bukan lemari etalase yang bagus. Yang begini bentuknya segitiga gini. Itu buat majang kue, Bapak Ibu. Akhirnya negosiasi, akhirnya dibeli sama ibu mertua saya. Bukan uang saya, uang ibu mertua saya, Bapak Ibu. Saking kepengen ngeliat anak menantunya ini bisnis begitu. Akhirnya saya lapor sama bapak saya. Pak, udah dapat lemarinya. Kita pakai gerobak sampah ngangkutnya, Bapak Ibu. Bukan pakai mobil pick up, gerobak sampah. Halo, gerobak sampah, Bapak Ibu. Itu kita angkat, naikin gerobak sampah, bawa ke rumah orang tua saya. Kemudian Bapak Ibu dengan penuh semangat dan antusias, Bapak Ibu sekalian, saya pajang itu botol-botol kosong di etalase, Bapak Ibu. Dan ibu mertua saya nggak tahu kalau itu botol kosong. Bapak Ibu bayangkan, ya, saya tidak mau terus terang ini botol kosong. Saya pajang, wah di lemari barunya, lemari bekasnya, Bapak Ibu, ya, itu penuh produk-produk, Bapak Ibu. Dan itu semua kosong, tidak ada isinya. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu, saya rela melakukan itu dan saya tidak mau terlihat wah. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Lakukan apa yang kita punya dan kita miliki, yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Sampai ibu mertua saya bilang, wah banyak sekali, modalnya berapa, Rik? Wah, aduh, modalnya Bu, nggak bisa saya nyebut, Bapak Ibu. Gimana? Botol kosong tinggal minta sama mentor. Ya, sampai Bapak Ibu sekalian, saya ini langsung diuji sama Allah. Begitu saya pajang, Bapak dan Ibu, itu ada tetangga saya datang, Bapak Ibu sekalian, beli produk, Bapak Ibu, nunjuk-nunjuk di depan ibu mertua saya, Bapak Ibu. Ya udah, saya beli mengkudu gitu ya. Saya beli mengkudu. Wah, saya bingung, Bapak Ibu. Mau saya kasih nggak ada isinya. Ya, aduh ya Allah. Ada ibu, ada bapak saya lagi kan. Aduh, saya bilang sama tetangga saya, Pak, mohon maaf. Ini contoh, nggak saya jual, saya bilang kan. Bapak kalau mau tunggu di rumah aja, ntar saya anterin. Gimana sih, Ri? Ini aja udah. Jangan, Pak, ini contoh. Beneran, Pak, ini contoh. Nanti saya antar ke rumah Bapak. Bapak dan Ibu, ya Allah. Akhirnya beliau mau mendengar saya, beliau pulang dan nungguin antrean saya. Saya begitu sudah pulang, beliau tuh tetangga saya langsung ngacir naik sepeda. Saya nggak punya motor. Saya naik sepeda, mampir ke rumah mentor saya bilang sama istri beliau lagi, Bu, saya mau pinjam mengkudu, nanti begitu sudah dibayar, saya langsung setor lagi. Jadi saya genjot sepeda ke rumah mentor, balik nganter, balik lagi saya nyetor, balik lagi saya pulang. 4 kali bolak-balik, Bapak Ibu. Jadi kalau saya nungguin punya motor, kapan mulainya? Apalagi nungguin punya mobil, kapan bergeraknya, Bapak Ibu? Udah nih ada dengkul sama urat, jalanin, Bapak Ibu. Adanya sepeda, ya udah genjot gitu. Ya, jadi jangan tunggu serba ideal, Bapak Ibu. Cara berpikir benar ini harus betul-betul ada dalam diri setiap kita, Bapak Ibu. Memulai sesuatu tidak harus dengan kondisi ideal. Karena memang jauh lebih mengasihkan memulainya pada saat kita masih berdarah-darah, masih belum punya apa-apa, masih belum, ya katakanlah, belum ideal lah hari ini. Nah, ini cara berpikir benar. Tidak instan, mulailah dengan apa yang kita bisa, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, cara berpikir benar ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah yang Allah nilai itu bukan hasil, tapi proses. Ya, sehebat apa diri kita menikmati proses merintis sebuah usaha. Saya banyak menyaksikan banyak orang yang tumbang saat merintis. Lagi di HN ini, mereka ngenyek, Bapak Ibu. Ngenyek tuh begini. Alah, bisnis apa ini? Cuman jualan odol sama minyak begitu. Ya, untungnya mah berapa sih untungnya? Biarlah Bapak Ibu sekalian. Biarlah orang tidak percaya. Nggak usah dibantah, biarin aja. Cukup dibuktikan. Ya, nanti biar waktu yang membuktikan. Kalau Bapak Ibu sekalian terus bergerak, nanti mereka akan lihat, oh, ternyata hidup kita berubah, Bapak Ibu. Saatnya nanti mereka akan bergabung, nggak usah pakai dipaksa-paksa, Bapak Ibu sekalian. Mereka akan bergabung sukarela kepada HNI ini, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Yang terpenting, Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu repot-repot, ya, walaupun kemudian hari ini kita lihat ada orang biasa yang sudah hasilnya luar biasa di HNI. Nggak usah fokus pada hasil. Tapi mari sama-sama kita berkarya, menikmati proses yang hari ini sedang Allah pergilirkan buat kita semua. Kan beda-beda, Bapak Ibu. Ya, saya tuh seneng banget, Bapak Ibu. Begitu akhirnya bisa membina mitra dari yang kelihatan unyu-unyu, culun. Saya bilang apa ya, tanpa katro, tanpa oon gitu ya. Ya sudah, biar aja. Cara berpikir benar mengajarkan kepada kita, inilah cara melatih sabar pada diri kita sebagai seorang mentor. Jangan diomelin, jangan diblok, susah banget diajarin aku nggak ngerti-ngerti gitu ya, diblok, gitu ya. Jangan, Bapak Ibu, justru ayo ajarin, terus ajarin ya. Bapak Ibu, saya punya mitra, usianya udah nggak muda lagi. Sekarang kalau tidak salah sudah hampir 70 lah, kalau tidak salah ya, hampir 60 lebih, hampir 70.
Ya Allah Bapak dan Ibu sekalian, itu beliau ketika belajar AVO itu kayak orang kuliahan Bapak Ibu. Karena beliau harus ngeprint Bapak Ibu dibaca gitu ya. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sekarang udah jadi LED Bapak Ibu. Masya Allah. Udah jadi LED begitu. Mau pakai cara ngeprint terus dibaca pelan-pelan, itu proses gitu. Ya, sekarang sudah LED Bapak Ibu. Kalau tidak salah penghasilan sebulannya itu sudah hampir 30-an juta lah. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak penting ininya Bapak Ibu. Hasilnya nih itu mah hadiah dari Allah. Yang penting itu nih prosesnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau nikmatin prosesnya Bapak Ibu, Masya Allah, ini nikmat banget. Ya, itu cara berpikir benar. Yang berikutnya adalah cara kerja benar. Apa itu cara kerja benar? Cara kerja benar itu adalah follow the leader, follow the system. Ikutin arahan mentor, ikutin sistem yang ada di HNI. Bapak Ibu sekalian, tolong mainnya main bersih. Jangan Bapak Ibu sekalian ingin kelihatan kesohor, lalu menghalalkan segala cara. HNI ini bisnis halal network. Tapi juga perlu kita ingat, tidak boleh menghalalkan segala cara Bapak Ibu sekalian. Menzalimi orang lain, merugikan orang lain, tidak mengikut poin, mengambil mitra orang lain, itu nggak boleh dilakukan. Kadang-kadang kita ngiler ngelihat ada mitra orang lain yang kalau dalam istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Ngelihat mitra belanja di tempat kita, oh dia akal-akalin. Jangan di-input dulu ya. Suami udah daftar belum? Belum. Daftarin ke suami. Aduh. Walaupun itu bisa sebetulnya. Tapi tolong janganlah. Kalau saya sih lebih milih, udah daftar belum suaminya? Belum. Bu, daftarin Bu. Gitu. Ya, udah jangan dipisahin. Tega banget gara-gara HNI kehidupan rumah tangga berpisah. Suami di jaringan ini, istri di jaringan, anak di jaringan sana Bapak Ibu. Ya Allah, jangan Bapak Ibu sekalian. Ya kita berharap jadi satu kesatuan. We are one, ada di HNI Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi cara bekerja benar ini menjadi penentu keberhasilan kita. Jadi follow the system, follow the leader. Bapak Ibu sekalian jangan ngereka-reka sendiri Bapak dan Ibu. Leader itu punya pengalaman yang mungkin lebih banyak daripada kita. Saat kita belum gabung, leader udah melanglang buana Bapak dan Ibu sekalian. Wajar pengalaman gagalnya banyak. Jangan ulangi kegagalan leader Bapak Ibu, karenanya nempel sama mentor. Dalam filosofi yang saya yakini Bapak dan Ibu, seharusnya ini setiap kita, seharusnya ya, ini kalau urusan bisnis ya. Di luar itu saya nggak tahu ya, tapi dalam urusan bisnis, sampai dengan usia 20 tahun Bapak dan Ibu, itu seharusnya kita sudah mulai nempel mentor atau nempel sama orang yang sudah expert dalam dunia bisnis. Andai kita punya anak, usianya masih 17 tahun, ajarkan mereka, temukan mereka pada mentor-mentor bisnis yang expert Bapak Ibu. Targetnya adalah belajar, bukan dapat hasil. Belajar Bapak dan Ibu sekalian. 21 sampai 40 itu kudu sudah punya bisnis yang dijalanin Bapak Ibu. Jadi bukan lagi mikir mau ngapain ya gitu, tapi sudah jalan. 21 sampai 40 itu sudah jalan. 40 sampai seterusnya, disitulah waktu kita untuk give, berbagi lebih brutal, bersedekah lebih banyak Bapak Ibu sekalian, 40 ke atas. Oke lah, katakanlah hari ini kita kenal HNI sudah di usia 40 tahun atau bahkan lebih. Apa yang harus kita kerjakan? Sama, nempel mentor, jangan lama-lama nempelnya. Ya, saya akan bilang sama mentor, itu perlu disapih tuh. Ya, jangan kelamaan nempel mentor terus kemudian manja sama mentor. Kalau manja apa yang terjadi Bapak sekalian? Kita tidak akan lekas mandiri Bapak Ibu sekalian. Padahal bisnis ini adalah bisnis kemandirian. Semakin kita bisa cepat mandiri, insya Allah Anda akan semakin besar punya potensi berhasil di HNI. Ya, lalu kemudian karena usianya sudah lebih dari 40 dan kenal HNI, baru di usia 40, maka Bapak Ibu jangan coba-coba lagi di HNI. Coba ngadu nasib ya, ngadu peruntungan. Jangan Bapak Ibu, usianya udah limit begitu ya. Apalagi Bapak Ibu, ya Allah, saya doakan yang belum punya rumah sudah menikah, saya doakan mudah-mudahan punya rumah cepat Bapak Ibu sekalian ya. Di usia 40 soalnya usianya, kalau KPR susah dikabulin ya. Jalan keluarnya adalah punya uang cash Bapak Ibu. Beli tuh cash, beres Bapak Ibu. Dari mana uang cashnya? Nunggu jatuh dari langit? Nggak bisa. Ya, tapi kita harus gerakan diri kita lebih powerful karena udah 40. Jadi jangan nggak nempel mentor, jangan nggak follow the mentor. Bapak Ibu sekalian, jangan juga coba-coba coba-coba deh. Mau jadi manajer 2 tahun. Ya, setiap ketemu pangkatnya apa Pak? M. Ketemu lagi tahun depan MA, manajer abadi. Ya Allah, kagak malu apa gitu ya? Ini kok manajer aja gitu ya? Bapak pangkatnya apa Pak sekarang?
Manajer. Udah berapa tahun jadi manajer? Berapa bulan? Masya Allah. Baru berapa bulan hitungannya nih? Sebulan. Allahu Akbar. Saya yakin, insya Allah tahun depan Bapak udah eksekutif director, Pak. Amin. Sorry, saya ralat, Pak. Tahun depan sudah loyal eksekutif director. 2022. 2022. Kabul insya Allah. Pak, kalau Bapak jadi LED tahun 2021, saya kasih hadiah buat Bapak 5 juta, Pak. Masya Allah. Tolong ingetin saya ya. Siap. Bu Siti tolong ingetin saya ya. Siap. Jadi kalau misalnya Bapak ternyata Pak Ari, ternyata Pak Nahrawi bulan Januari 2021 di periode terbaru jadi LED, tolong kabarin saya kasih uang 5 juta buat Bapak modal umroh. Alhamdulillah. Tambahin sendiri tapi Pak. Iya. Ya. Siap. Tapi nggak apa-apa dong ya kan? Iya. Insya Allah, tolong saya diingatkan ya. Nanti kalau beliau jadi LED di bulan Januari tahun 2022, khusus beliau Pak Nahrawi, saya hormat banget dengan beliau ya. Insya Allah saya akan kasih hadiah tabungan untuk Bapak lanjutin agar Bapak bisa berangkat umroh. Amin. Sudah pernah umroh belum? Belum ya. Saya doakan mudah-mudahan bisa umroh ya. Amin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu yang perlu kita kerjakan Bapak dan Ibu. Ya, itu yang perlu kita kerjakan. Sehingga hari ini Bapak dan Ibu sekalian, begitu kita betul-betul serius dengan cara kerja benar, fokus dengan cara kerja benar, Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah hasilnya itu menjadi sebuah keniscayaan Bapak dan Ibu sekalian. Hasilnya menjadi sebuah keniscayaan. Ya, kerjaannya mudah, cerita-cerita. Ya, kalaupun hari ini belum punya toko di rumah, Allah sudah kasih tokonya. Gimana? Di mulut kita. Itu toko kita. Allah kita belum punya etalasenya. Allah udah kasih etalasenya. Mana? Ini dia. Diri kita. Diri kita tuh etalase. Anda berakhlak kalimah, santun, humble, mudah gaul, ya, enggak jutek, gitu ya. Itulah etalase kita sesungguhnya, Bapak dan Ibu sekalian. Pergunakan itu. Mulutnya dibuka, berarti tokonya dibuka, etalasenya bagus, orang suka. Kadang-kadang akhirnya orang beli bukan karena produknya, tapi karena suka dengan kita, akhirnya beli produknya. Ya, ini kan bisa saja terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya belum punya gudang. Gudang Anda itu adalah tas Anda. Anda pakai tas ransel, Bapak Ibu sekalian, itulah gudang Anda. Bapak dan Ibu, saya membuka jalur usaha di HNI ini di Hong Kong ya. Saya buka di Hong Kong juga, Bapak Ibu. Ya Allah, saya betul-betul takjub lah Bapak Ibu. Teman-teman di Hong Kong itu kalau jualan produk, kan mereka nggak boleh buka outlet gitu ya, karena mereka pekerja. Mereka bawa koper isinya produk Bapak Ibu. Digeret-geret Bapak Ibu, geret-geret. Kita harus ketemu dengan si Fulan, tawarkan, buka lapaknya. Begitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah karena kenal sama HNI, hari ini yang kerja di Hong Kong sebagian sudah balik ke Indonesia. Mereka dulu gajinya paling banter, paling gede 7 juta lah sebulan. Sekarang sudah bisa 25 juta per bulan dari HNI Bapak Ibu. Ya, dan mereka sudah tinggal sama dengan orang kita di Indonesia. Dulu mereka berpisah, tapi karena HNI, alhamdulillah sekarang mereka disatukan kembali Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Siapa yang nggak kepengen Bapak Ibu sekalian? Ya kan? Dan ini adalah semua aktivitas yang sangat insya Allah mudah dikerjakan, mudah diduplikasikan kepada kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan sambung dengan tanya jawab aja ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini sebagai sebuah brainstorming awal ini bisa memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman sahabat semua ya. Memang sebuah leader itu diuji dengan ketangguhannya selama beberapa kurun waktu yang cukup lama. Jadi tidak ada yang serba instan. Apalagi di HNI itu memang butuh keistiqomahan, kekuatan dan ketabahan. Jadi teman-teman jangan pernah berharap untuk bisa di HNI itu ucuk-ucuk tiba-tiba datang bonus puluhan juta, belasan juta, jangan pernah berharap. Semua ada proses. Benar yang disampaikan oleh Coach Ari Mariadi bahwa Allah lebih suka proses ketimbang hasil. Hasil adalah sebuah hadiah dari Allah. Akibat kegigihan kita dalam melakukan sebuah proses. Itulah yang harus kita camkan bersama. Bahwa ini adalah bisnis syariah. Jangan sampai kesyariahan ini dinodai dengan tingkah laku ataupun cara-cara yang tidak syariah dalam kita merekrut mitra. Teman-teman harus camkan itu semua. Kawan-kawan harus bisa merenungi itu semua. Sehingga kita benar-benar menjadi orang
atau menjadi leader yang benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi leader yang memang benar-benar diharapkan oleh manajemen dari HNI itu sendiri. Oke, itu saja penjelasan dari Coach Ari Mariadi. Dari teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing-sharing, silakan raise hand atau silakan di open mic aja. Terima kasih. Sebelum ini mau kasih Oh iya. sambutan. Siap. Oh, iya. Sebelum ada pertanyaan, mungkin ada sepatah dua kata dari mentor kita, Ibu Siti Khalifah LGD, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Iya, Bu. Makasih banyak ya. Siap, Makasih, siap. Bu. Masya Allah, luar biasa. Salam sukses, semangat. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2018 saya berazam saya bisa datang tepat Pak Ari. Dan hari ini Allah ijabah. Sahabat yang dimuliakan Allah, jika kita mau sukses, minimal ada 3 sampai 5 mentor yang bisa kita jadikan teladan. Dan hari ini adalah salah satu mentor inspirasi saya. Setelah Pak Firly, setelah Bu Oni, setelah Bu Teti, setelah Bu Nuni, akan ada lagi yang akan saya hadirkan untuk minta terbaik saya. Sebagai ucapan terima kasih, kemarin juga kan hari ulang tahunnya. Selamat ulang Pas tahun, banget. Coach. Masya Selesai Allah. Ini paketnya datang. Dan yang buat ini adalah sahabat saya yang di pondok. Tulisannya itu sudah sampai mancanegara. Lukisannya ini sampai membawa dia ke kota suci Mekah. Jadi, Masya Allah, walaupun hari ini saya belum bertemu beliau, tapi tulisan ini bagian dari syiar yang bisa selalu diingatkan sama Pak Ari dan keluarga. Kita tas berapa ya harganya? Mudah-mudahan bisa buat anak-anak. Silakan diberitahu. Di foto buat foto. Belum lihat. Masya Allah. Saya buka ya, Bu. Ya, silakan. Masya Allah. Ini lukisan. Kaligrafi. Jadi internasional, dia udah internasional. Jadi ikut MTQ tingkat internasional, beliau lolos dan berangkat haji karena belum nikah. Jadi beliau pergi dengan mahram. Nyampe nih paketnya juga tadi tuh jadi Ini jadi penambah. Beda. Ya. Sampai anaknya pun hari ini sudah menular bakat dari orang tua. Udah mitra belum itu? Tapi belum. Nah, itu. Ya, sedikit apa cara kita ya ikutin mentor juga cara mentor gitu kan. Dia punya usaha apa kita beli aja dulu gitu kan. Cara dia mau gabung atau tidak. Ini keren banget ini. Masya Allah, luar biasa. Boleh diambil Ini memang art banget ini. Pak Ari atas segala inspirasinya, segala apapun yang ditulis sama Pak Ari selalu saya intip, dan selalu saya save di handphone saya. Jadi kadang-kadang kalau saya mulai lagi agak-agak sedikit gimana gitu ya, baca aja tulisan seorang lulusan SMA gitu. Tertampar banget kita nih yang udah S2 tapi belum bisa namanya presentasi di depan dosen gitu. Pak Ari ini yang saya ingat ya tahun 2018 saya ajak anak saya. Walaupun yang saya bolak-balik itu Pak Ari nggak satu pun bilang ini anak siapa, kalau dijaga enggak. Saya makin jatuh cinta di HMI. Jadi Masya Allah ya. Bagaimana dengan kita gitu? Pak Ari yang lulusan SMA aja yang presentasi yang dihadapi adalah orang dosen gitu loh. Orang-orang yang jauh lebih tinggi secara akademis. Tapi kenapa beliau dipakai orang bisa dijadikan teladan buat kita? Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, teman-teman, silakan yang offline maupun yang online kalau yang ada yang mau disampaikan kepada Coach Ari Mariadi kami persilakan. Ya, boleh. Boleh, Pak Wi. Masya Allah, luar biasa. Perjalanan PCA ya kan biasanya mijit ya. Itu sangat mudah untuk membuat orang keluar KTP. Artinya mudah gitu ya.
Namun ada beberapa kondisi yang mana setelah saya daftarkan itu enggak semangat dari yang pertama saya sampaikan gitu. Artinya mungkin pada saat kartu sudah tercetak gitu ya, pada saat saya berikan jawabannya nanti aja. Nah, kira-kira ini apa trik apa untuk bisa mitra baru saya itu semangat seperti yang di awal. Siap. Ya. Gimana tuh? Siap, baik. Ini bagus banget pertanyaannya. Karena saya yakin banyak yang mengalami seperti kejadian yang dialami oleh Pak Awi. Jadi pada saat kita melakukan prospecting, mudah sekali orang untuk akhirnya menyatakan bergabung ya Pak Awi ya. Keluarkan KTP-nya dan kemudian membayarkan nominal rupiah. Mereka bergabung di HNI, tapi kemudian boleh jadi belum sesuai harapan kita ya Pak Wi ya. Kok nggak belanja sih gitu ya? Atau sekali belanja udah kapok nggak belanja lagi, ya kan? Dipijit Pak Awi, oh enak gitu ya. Begitu minum gamat, oh jauh lebih enak. Begitu udah enak bener Pak Awi, nggak minum lagi Pak Awi. Iya betul. Dan akhirnya kita merasakan, ya kok gini doang sih gitu ya. Kirain mah mau jadi leader gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang ini sunatullah. Ya, artinya setiap kita ini akan bertemu dengan orang yang ini saya kasih klasifikasi Pak Wi ya. Siap. Yang pertama, orang yang mau gabung HNI dengan mudah. Gabung Pak Wi. Ini yang pertama. Saya mau tanya, senang nggak kita kira-kira? Senang banget. Oke, kalau kita merasa nggak senang, berarti ada yang salah. Betul. Ya, nggak bersyukur. Habis dia gabung doang Pak, nggak belanja. Oh gitu. Anda nggak bersyukur berarti namanya tuh. Senang ya Pak Wi ya. Jadi orang baru gabung aja kita udah senang ya. Dan kita nggak pernah tahu apakah dia nanti mau belanja apa enggak. Nah, tapi kalau posisi yang ini, dia menyatakan saya gabung dulu aja deh. Dan dia menyatakan tidak belanja. Senang ya Pak? Senang juga. Senang juga. Senang ya Pak? Nggak usah dipaksa ya. Senang ya Pak? Iya. Senangnya merengut. Oke. Senangnya merengut. Ini udah jelas nih. Beliau memang gabung HNI. Dia memang pengen gabung dulu gitu. Oke. Yang kedua Pak. Dia gabung HNI, dia kasih KTP, dia daftar 30.000 dan dia belanja produk 1 biji pasta gigi. Bapak senang? Senang. Kenapa senang? Karena sesuai harapan. Dia daftar dan dia belanja. Senang ya? Oke. Yang ketiga, saya mau naikin lagi nih. Mudah-mudahan Bapak lebih senang ya. Yang ketiga, dia daftar, dia belanja produk, dia ngedaftarin. Senang mantap itu. Wah, senang mantap. Rekrut. Dia daftar, dia belanja produk, dia ngedaftarin orang. Keren banget. Pak Awi ini ada lagi nih segambreng Pak Awi gitu kan. Senang ya Pak? Senang banget. Dia senang tuh. Ada mantapnya tadi ya. Udah senang, Mantap. Mantapnya. Serius, sampai di situ udah senang. Ada lagi tapi Pak. Mau Pak? Boleh. Siapa dia? Dia ini adalah dia mau daftar. Dia mau belanja produk, dia mau daftarin, dia mau ikut berjuang. Jadi milih yang mana? Yang terakhir. Itu setiap pertanyaan orang jawabnya gitu Pak. Maunya yang ini. Tapi dia lupa. Saya belum nyebutin yang ini nih, ini kan awal nih. Yang di titik nolnya Pak. Siapa dia? Setiap kali orang kita tawarin, kita kenalin, dia ngomong gini. Bagus sih, cuma mahal. Nggak jadi. Atau banyak ya kan? Atau misalnya kita tawarin, ayo gabungin, enggak deh. Ya kan, mohon maaf, saya nggak mau jadi anggota-anggotaan, misalnya. Dan kita, jadi Pak, sebetulnya ada 5 fase. Yang tadi saya sebut ini dari fase pertama. Tapi jawaban orang yang pasti, kalau saya tanya, maunya yang ini. Yang 5, betul. Maunya yang ini dia. Tapi dia lupa bahwa dia harus melewati yang ini dulu. Siapa dia? Inilah penolakan. Apa yang harus kita lakukan pada saat penolakan ini masih banyak? Ya habiskan jatah penolakan. Gitu. Habiskan jatah penolakan. Setiap kita ini punya jatah. Saya nggak tahu berapa masing-masing gitu. Ya saya nggak tahu gitu. Kita bakal dapat yang nomor 5 itu kalau sudah lewatin yang 1. Bener. Yang ini bukan yang 1, yang ini nih. Yang 0. Nah, kalau yang 1 kan daftar nih. Ini nih. Nggak sama sekali mau. Beli produk nggak mau, daftar nggak mau gitu. Kadang-kadang ngatain lagi. Gila pula. Iya, enggak produk nggak mau, Pasti ngatain lagi. Orang susah begitu misalnya. Tadi bilang orang kere, biarin aja. Emang lagi susah gitu. Betul nggak? Emang kita lagi susah kan? Makanya saya ayo bantu saya gitu loh. Nah, Bapak dan Ibu, kebanyakan dari kita itu maunya yang enak. Yang ini nih.
Padahal Allah kasih kesempatan buat melewati berbagai fase dan etapa gitu. Oke, sekarang saya mau kasih contoh konkret. Saya merekrut, saya ngenalin HNI Bapak dan Ibu. Bahkan sampai khilaf. Bisa sampai 100 orang satu bulan, Pak. Khilaf saya, Pak. Khilaf yang bagus ya. 100 orang ya. Oke, siapa yang saya kenalkan? Ring terdekat saya. Keluarga saya, teman ngaji saya, teman kerja saya, ring terdekat saya. Nah, Pak Wi, sekarang saya tanya. Kira-kira dari 100 orang yang saya daftarkan bergabung jadi member, berapa yang jadi, Pak? Kira-kira dari 100? 10. Kalau kata Pak Wi 10 nih. Ya, silakan teman-teman kalau mau jawab juga boleh, silakan diketik aja diketik. Ya, kira-kira berapa, Bu? Yang jadi 1. Pahit amat. 100 orang dari 100 orang, Pak Wi. Boleh teman-teman tulis Ya, di tulis kolom aja, chat tulis, ya, tulis, silakan. silakan. Biar Itu bisa menjadi jawab. doa ya, doa buat Doa teman-teman ya, juga ya, biar Masya kita bisa Allah. ngerasain gitu. Betul, betul. Ya, nah ini tuh kayak gimana sih gitu. 100 orang, Pak Wi. Ini semua orang yang saya kenal baik, Pak Wi. Ya. Tapi alhamdulillah dari 100 orang itu yang bertahan sampai dengan detik ini, Pak. Yang bertahan sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini bersama saya. Itu sekarang bonusnya sudah sekitar 80 jutaan lah kurang lebih. Oh, Bapak berapa? Pasti di atas itu dong. Udah mikirnya ke situ dulu tuh. minta tuh ya. Diingetin. Ya. Dan itu cuma satu orang, betul Ibu. Dari 100 jadi 1. Bapak Ibu, sorry saya tanya Pak Awi, saya bahagia apa sedih, Pak? Kenapa saya bahagia, Pak? Masih Kenapa ada saya satu. bahagia? Masih ada Karena satu masih ada satu dari 100 orang. dari 100 orang yang masih membersamai dengan saya hari ini, dan beliau sekarang sudah melahirkan banyak orang-orang hebat. Keren, 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 keren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Oke, saya lanjutin lagi Pak Awi. Pak Awi kan seorang terapis. Iya. Saya juga terapis dulu Pak Awi. Iya. Orang nyebut saya saya nggak suka sebetulnya. Tukang beling. Tukang bekam keliling. Oh, Iya. Saya jadi kalau kemana-mana Bapak Ibu, saya naik sepeda mini. Memang saya punya sepeda mini, ada keranjangnya. Saya nggak ngerti produk knowledge Pak Awi. Saya nggak ngerti produk knowledge karena memang awal, betul-betul awal, di keranjang sepeda saya itu adanya alat bekam. Dan katalog produk. Ya. Jadi kalau orang nanya, Pak ini manfaatnya apa? Silakan baca katalog produknya. Saya bukan tipikal orang yang bisa ngebedah sampai detail apa itu mengkudu, isinya apa aja, Morinda citrifolia, Morinda elliptica, dia mengandung sianida lagi kan. Itu udah hafal, Pak. Di sekarang udah apa? Kalau dulu nggak bisa. Ya, Pak kalau untuk sakit ini apa? Silakan baca sendiri. Kira-kira butuhnya apa, cocoknya apa begitu. Itu yang saya kerjakan, Pak. Lalu kemudian dari hasil orang yang saya terapi Pak Awi, saya bekam, saya pijit, cuman nggak sehebat Pak Awi. Saya cuman ngandelin jempol ala kadarnya lah, saya nggak bisa pijit Pak Awi. Tapi saat orang saya balurin MHS, itu orang tanya, enak Pak, cuman balurin doang. Dia juga bisa sebetulnya. Cuman karena saya tulus Pak. Sama yang Pak Awi rasakan. Adik awas deh, adik awas deh. sayang. Yang dirasakan sama saya adalah gampang orang keluar KTP Pak Awi. Iya. Bener. Gampang orang beli produk gitu. Tahu nggak sebabnya kenapa Pak? Kasihan bener. Kasihan ini bocah naik sepeda mini gitu kan. Udah kurus. Tapi orang beli itu karena kasihan Pak. Daftar karena kasihan. Jadi orang ya sudah. Saya sih merasa nggak apa-apa saya dikasihanin sekarang. Tapi jangan lama-lama Pak. Ya kan? Setahun deh paling lama gitu. Ya nggak? Tapi seterusnya orang nggak boleh ngasihanin saya dan keluarga saya. Kan gitu. Makanya saya harus kerja benar. Nah Pak Awi, pasien-pasien saya ini Pak, itu pada daftar Pak. Daftar jadi member. Belanja produk, belanja. Saat sudah sembuh, nggak belanja lagi. Iya, cuma sakit doang. Tapi Pak, nggak usah khawatir. Ini beda loh. Ada di kamar. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Jangan berhenti. Gitu. Apa yang terjadi Pak? Saya punya satu jalur. Ini saya bilang jalur orang sakit Pak Wi. Iya. Satu grup saya tuh gerbong orang sakit. Emang awalnya saya rekrut dari orang-orang sakit. Sekarang konsepnya 130.000 poin per bulan. Orang sakit aja mau 130.000. Iya. Itu bagaimana orang sehat? Nah, itu dia, Pak. Luar biasa. Itu jalur grup orang sakit, Pak. Sungguh itu jalur grup orang sakit, Bapak Ibu sekalian. Dan dari satu jalur itu, oh, sekarang enggak. Karena sudah ada 2 LED. Jadi dia lebih itu ya, ceritanya lebih Iya. Nah, pertanyaannya, kok bisa lahir 2 LED?
Nggak ngerti saya. Allah yang atur. Iya. Saya cuma jalanin dan saya nggak berhenti. Jadi salah satu LED-nya itu sekarang ada di Sumatera Barat. Dan saya belum pernah ketemu awalnya. Nggak pernah ketemu, Pak. Taunya dia udah ngabarin LED. Saya begitu lihat di pengumuman, Beliau jadi LED. saya nggak tahu awalnya. Taunya muncul di pengumuman, LED. Langsung saya datangin. Iya beneran. Gitu. Jadi tuh dia cuma ada di room umum pembinaan saya. Cuma di room umum aja, jadi pembinaan lewat WA aja, Pak. Sampai dia jadi LED baru saya datangin ke Sumatera, di Sumatera Barat. Ya itu yang pertama, yang kedua ada di Bekasi. Dan itu mantan atasan saya di perusahaan. Itu jadi LED. Gitu. Jadi dalam satu jalur orang sakit itu, grup orang sakit, sekarang sudah ada 2 LED. Alhamdulillah. Iya. Dari grup pijit bisa 4 LED Oh, nanti Pak Awi. LED. Karena lebih jago pijitnya daripada saya. Yuk Pak Awi LED 5 Insya Allah, juta, insya Allah. 5 juta Amin, Pak Awi. amin. Siap. Amin. Ayo 5 juta nih Insya Allah buat siap. umroh. Masya Allah. 2021 Pak Awi. 2021 Ini baru bulan Pokoknya apa? siang malam PCA. Allah. Ya. Gencar, Pak Awi tancap jangan gaspol. pulang-pulang Pak Awi. Di luar aja adanya. Oke, Pak Wi ya. Ya, siap. Oke. Mas. Silakan yang lain. Monggo. Oke, terima kasih nih di room chat. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa nih. Banyak yang ngechat nih. Ada dari Ibu Listianingsi di Hong Kong nih, Pak Ari, Masya Allah. Dari 100 orang, 10 sampai 20 orang jadi tim solid. Keren. Dari Ibu Sumiati, 50 orang. Masya Allah, luar biasa ini. Mudah-mudahan jadi timnya 50 orang ini, Masya Allah. Nggak kebayang. Kalau 50 orang ini jadi LED, waduh. Allah Akbar. Ibu Sumiati udah pasti beli satu provinsi ini, luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Dari Ibu Lahira nih, Ibu Lahira Rina yang ada di Bogor ini, Masya Allah. 50 orang, bismillah Bu, semangat, tambahkan semangatnya. Dari Ibu Neneng Hartati, 40 orang yang gabung, 2 jadi tim solid, bismillah, Allah Akbar. Nah ini dari Ibu Atin Partini, 10 orang, bismillah. Dari Empo Dwi Kartika nih, Masya Allah, 2 tim solid, bismillah, tambahin lagi Bu, Masya Allah. Nah ini dari Ibu Sumiarti, 15 orang prank. Wah, luar biasa. Pasti ada 85 orang Bu Sumarti ya. Ibu Sumarti tadi kayaknya ada yang mau ditanya nih, ngajukan raisen. Silakan kepada Ibu Sumarti kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, saya itu kan punya mitra, tapi masih muda lah gitu. Tapi belum bisa bergerak seperti itu. Dan mereka tuh rata-rata kalau ya pakai produknya, ada yang tidak mau pakai produknya seperti itu. Terus pinginnya saya kan mereka tuh juga bisa bergerak ya, tapi untuk saat ini mereka masih belum mau seperti itu. Jadi mereka masih mungkin ada yang pengguna seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa memotivasi mereka untuk bisa aktif dan bisa bergerak serta mau ikut PCA seperti itu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Langsung aja Pak Ari. Bu siapa tadi? Sumarti. Bu Sumarti ya, Bu Sumarti. Oke, buat teman-teman sekalian, wabil khusus Bu Sumarti, kalau kita ingin mendapatkan mitra yang hebat, maka kita harus menghebatkan diri kita. Harus hebat dulu kitanya. Jadi kalau misalnya kita sampai stuck gara-gara satu orang yang kita anggap brilian gitu ya, terus dia nggak mau bergerak, belum sesuai dengan harapan kita, lalu kita berhenti, itu namanya bukan orang hebat. Orang hebat itu adalah begitu misalnya kita ngelihat ada satu mitra kita yang kelihatannya ini punya harapan, tapi kok belum sesuai dengan harapan begitu. Yang perlu kita ingat adalah sudah nyambung belum antara harapan dirinya dengan harapan kita. Jangan-jangan kita terlalu berharap besar pada seseorang. Padahal kalau kita terlalu berharap besar pada seseorang, ketika orang tersebut lelah, lemah, berhenti, kita akan ikut berhenti pasti. Ya, sehingga prinsip yang harus kita miliki secara umum di HNI, kalau ada mitra kita, sudah kita bina, sudah kita berikan perhatian, sudah kita layani, lalu kemudian masih belum mau tergerak, Bapak dan Ibu, ingat, tugas kita menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Hidayah itu hak Allah. Jadi kalau belum mau bergerak juga, ya saya sih berpikir positif. Emang belum nyampe hidayahnya gitu. Ya, tapi kalau sudah Allah berikan hidayah, ya insya Allah dia akan bergerak Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas kita adalah menyampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian,
saya punya pengalaman ya bagaimana mitra-mitra yang harapan saya besar, ternyata nggak nyambung sama harapan dirinya gitu. Sehingga saya ngerasa over gitu kan, dan akhirnya merenung-renung gitu ya. Kok nggak mau ya? Kok nggak mau gerak ya gitu ya? Dan kita hanya mikirin itu setiap hari. Maka yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, pasti kita akan ketularan vibrasi negatifnya. Maka tugas kita adalah perluas lagi rekrutmen kita. Nggak ada cara lain. Perluas lagi rekrutmen kita. Caranya memperluas rekrutmen gimana? Perluas pergaulan kita. Ya, perluas pergaulan kita. Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak pengalaman yang jadi pelajaran buat kita semua ya. Termasuk saya pernah merekrut satu majelis taklim Bapak Ibu. 80% itu gabung Bapak Ibu. 80%. Saya nggak sebutin jumlahnya, tapi lebih dari 100 orang. Ya, 80% gabung. 3 kali saya home sharing Bapak Ibu. 3 kali home sharing. 3 kali home sharing ya, jalan. Kali keempat saya diboykot Bapak Ibu. Nggak boleh datang home sharing lagi. Kenapa? Karena ini bisnis haram katanya. Ya. Ya sudahlah, terjadi dialog segala macam ya, sampai akhirnya kartu itu dibakar Bapak Ibu. Kalau saya mau baper, boleh nggak? Boleh. Saya mau, gini banget sih gitu ya, sadis banget sih gitu ya. Terus saya mengurung diri di kamar. Saya isolasi mandiri Bapak Ibu. Boleh nggak? Boleh aja. Cuman ngapain nambahin penyakit doang Bapak Ibu. Ya lakban kan banyak tuh pakai tuh ya kan buat isolasi Bu. Iya. Isolasi di rumah nggak bergerak gitu ya. Saya merenungi gitu kan. Saya menyalah-nyalahi diri, kenapa kok sampai dibakar kartunya gitu ya. Walaupun sekarang alhamdulillah saya berhak untuk baper. Berhak, itu hak saya. Saya boleh sedih. Tapi apakah kemudian sedihnya harus berlama-lama? Oh jangan, rugi. Ya, kenapa? Saya harus menata harapan baru di depan. Harapannya kan masih banyak. Kalau saya nggak tata, Bapak Ibu, saya paling akan jadi orang yang punya koleksi penyakit banyak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pikirannya ini kalut, Bapak Ibu. Pikirannya ruwet, mumet begitu. Jadi saya kepengen happy. Bagaimana kemudian tetap melangkah, maju ke depan, luaskan pergaulan, jalanin HNI seperti liburan, liburan seperti jalanin HNI, coba gimana ceritanya? Ya, kita bisa kerja sambil liburan, bisa liburan sambil kerja. Kan enak banget. Apalagi bersama dengan orang-orang yang kita cintai, Masya Allah. Ya, jadi Bu, saran saya, kalau sudah maksimal, kita edukasi, masih belum mau gerak juga, ingat tugas kita adalah menyampaikan. Hidayah itu mutlak milik Allah. Jadi kalau belum mau bergerak, jangan dipaksa-paksa. Udah biarin aja dulu. Kalau saya memilih untuk saya tinggal. Dan itulah yang saya kerjakan Bapak Ibu. Ada yang sudah saya betul-betul tempel, pepet gitu ya. Tapi ya cuma sekedar semangat. Begitu lihat AVO, no. Itu namanya nggak semangat gitu kan. Kalau semangat, AVO-nya ada isinya. Kalau semangat, genealoginya bertambah Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak cuma semangat di bibir saja. Ya, Wallahualam bishawab. Bagaimana Ibu Sumarti? Masih ada sekali lagi bisa? Sebentar, gantian ya. Ini ada Ibu Latifah Karina dari Bogor, tapi ditunggu sebentar ya Bu Latifah. Bu Sumarti lanjut aja nggak apa-apa ya. Satu pertanyaan lagi boleh. Ini kemarin kan saya alhamdulillah bisa ini ya, istrinya sudah masuk, terus dia punya suami itu juga seperti terapi seperti itu. Nah, kemudian untuk memberikan semangat pada beliau yang terapis itu karena memang saat ini pakai, tapi dia belum berani untuk menyarankan pada ini pasiennya itu untuk memakai produk-produk HNI. Seperti itu, padahal dia kalau misalnya mijet dan sebagainya itu pakainya pakai MHS seperti itu. Itu bagaimana untuk memotivasi beliau karena saat ini baru aja kemarin dia daftar dan istri sama suaminya itu insya Allah semangat seperti itu. Jadi belum berani merekomendasikan untuk orang lain, Pak. Oh. Iya, tapi sudah pakai untuk membalur-balur aja. Belum berani merekomendasikan, masih ragu-ragu gitu loh kata. Tapi Ibu udah ini udah membuktikan manfaatnya. Beliaunya ke pasiennya sudah, cuman kan kemarin. Nah kalau gitu ya ini Pak bisa diberi masukan untuk memakai, tapi beliaunya belum berani, jadi masih hanya dia sendiri memakai, tapi untuk diterapi ke orangnya aja gitu seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, yang penting repeat order. Siap. Pelan-pelan aja insya Allah, pelan-pelan. Siap. Ya. Oke, Bu Sumarti. Ya, terima kasih Pak. Oke, kepada Ibu Latifah Karina dari Bogor, dipersilakan selanjutnya pertanyaannya.
Ya, siap Pak Haji. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ari, Ya, Bu. jazakallah khair atas ilmunya yang luar biasa, semangatnya Masya Allah. Maksudnya menularkan semangatnya ke kita semua, Amin, baik amin, yang amin. baru menjadi agen ataupun yang mungkin sudah beberapa waktu gitu ya. Nah, perkenalkan saya Bu Rina, saya tinggal di Sentul Bogor. Saya itu alhamdulillah baru 1 bulan ya, 1,5 bulan gabung dan sudah jadi manajer. Nah, kadang gini Pak, saya tuh nggak boleh ngomong cuma ya, maksudnya alhamdulillah ya dari selama sebulan ini saya sudah sudah ada lebih kurang 10 orang yang sudah bergabung, dan saya itu sebenarnya ketika bicara tadi Bapak Ari bilang kan 10 dari 100 berapa orang yang akan jadi tim solid. Tadi saya ketiknya 50 ya Pak, karena saya berpikir kadang Allah itu pastinya tergantung sakaan hambanya. Saya ketika saya mengajak agen-agen saya, mitra-mitra saya itu bergabung, semata-mata karena pengen bantu aja, dan karena memang rata-rata tuh ada yang tukang nasi uduk, ada yang mbak jamu gitu, terus juga ada yang memang bergerak di entrepreneur, salah satunya Ibu Siti Nurjanah nih, alhamdulillah beliau baru aja menjadi mitra, sekarang ada gabung di Zoom meeting ini, belum mendapatkan kartu fisik malah, tapi beliau semangat Masya Allah. Nah, saya mungkin pengen bertanya ya Pak, kadang saya berpikir apakah saya ini terlalu pede atau apa, mohon dikoreksi, walaupun saya masih 1 bulan jadi manajer dan baru ada 10 mitra ya, tapi memang dari 10 itu nggak semuanya memang yang kemudian setelah gabung bergerak atau setelah gabung langsung belanja, itu juga enggak. Tapi saya selalu berpikir, bahkan ada salah satu mitra saya, beliau itu seorang penjual nasi uduk, qadarullah, tadinya beliau pengen mengarahkan bisnis ini ke anak beliau yang perempuan. Anak beliau perempuan, karena anak beliau perempuan berjualan di menjaga toko ya Pak, dan beliau juga istri suaminya udah meninggal, jadi memelihara anak yatim juga. Nah, si bibi ini pengennya anaknya tadinya menjalankan bisnis, tapi anaknya itu nggak tahu kenapa ya, bagaimana ceritanya, qadarullah ya, nggak mau. Akhirnya si bibi yang kemudian menjadi agen bergabung gitu. Tapi ketika saya follow up gitu, beliau bilang, wah saya cuma punya HP-nya, nggak bisa WA Bu, saya nggak bisa, ini cuma bisa SMS dan telepon aja. Terus ada lagi masalah-masalah yang lain, tapi saya selalu follow up, tapi saya selalu berpikir bahwa ini si bibi bakal jadi calon manajer, kemudian SM, kemudian LED juga gitu. Nah, itu saya berpikir aja seperti itu, bahwa semuanya anggota saya akan jadi manajer yang sukses, yang kemudian menjadi SM, kemudian menjadi LED. Nah, ini apakah terlalu pede atau gimana ya Pak? Apa ada masukan ya Pak? Karena saya sekarang alhamdulillah memang sering semangat, dan alhamdulillah suami walaupun tadi awalnya nggak begitu mendukung, tapi kemudian ya karena ada hal-hal yang katanya subhat lah segala macam, terus saya jelasin, kemudian saya dengan sabar saya berdoa sama Allah bahwa yang saya cari hanya ridho Allah, tapi dia juga saya pengen dapat ridho suami, dan alhamdulillah keajaiban itu datang gitu. Ketika saya berpikir yang penting niatnya untuk mencari ridho Allah, pasti pada ujian ya, tapi alhamdulillah dalam sebulan ternyata udah ada 10 gitu. Itu saya juga nggak nyangka tuh Pak, di luar dugaan saya. Saya cuma pengen bantu untuk mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, mungkin ada masukan untuk saya yang masih baru bergabung ini, yang kadang mungkin rasanya apakah saya kepedean atau gimana Pak Ari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa? Bulas? Bu Rina. Bu Rina. Bu Rina. Latifah Rina. Ya, boleh Bu Rina. Tinggal di Sentul. Iya Pak, saya di Mutiara Sentulnya Sentul, mana? Perumahan Mutiara Sentul. Sentulnya Di mana? Nanggewer Pak, di Jalan Alternatif Sentul, perumahan Nanggewer. Mutiara Sentul itu. Oh, deket saya dong. Oh iya, Bapak di mana? Saya di Bojonggede. Oh iya dong, berarti kita kelurahan Cibinong, sama-sama kecamatan Cibinong ya? Iya. Kecamatan ya. Cibinong, Masya Allah. Ya, Semoga baik. nanti Bu Rina. saat bisa bertemu ya Pak. Ya Bu, insya Allah. Itu sikap yang betul Bu. Itu sikap yang betul yang memang harus dimiliki. Jadi justru kalau kita tidak punya sikap yang tadi Ibu sampaikan ke saya, itu bukan overconfidence, tapi memang itu sikap yang betul. Karena dari sikap yang betul itulah, termasuk kemudian kita mencoba untuk menata pola, melahirkan manajer baru, menjadi senior manager, sampai kemudian ke executive director. Menurut saya itu sudah on the right track. Ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa betul-betul mewujudkan. Kalau hari ini Ibu jadi manajer, maka pengalaman Ibu saat dulu mengejar manajer itu sudah harus mulai
terdistribusikan kepada minimal banget 6 orang, ya kan? Minimal banget kepada 6 orang. Kan Ibu punya pengalaman jadi manajer. Kalau sudah pengalamannya berdasarkan cara berpikir benar, cara bekerja benar, maka dia wajib diduplikasi. Ya, wajib diduplikasikan. Di HNI ini, kalau misalnya Ibu akhirnya menjadi eksekutif director dan Ibu mengajarkan pengalaman Ibu kepada mitra-mitra Ibu yang AB kemudian jadi manajer, ya, terus sampai kepada puncak Ibu jadi eksekutif director, saya mau tanya Bu, Ibu berbagi pengalaman Ibu akan rugi nggak sama mitra kita? Rugi nggak? Enggak ya? Ibu berbagi strategi keberhasilan Ibu, Ibu akan rugi nggak? Insya Allah enggak. Hah? Karena saya berpikir gini Pak, apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya bagi ke mitra ataupun calon mitra saya, niatnya hanya cari ridha Allah ya, mudah-mudahan jadi amal jariah, karena kan yang bermanfaat juga yang saya sampaikan. Jadi nggak pernah mikir rugi sih insya Allah. Rugi ya? Bagus Bu. Ya. Kalau di bisnis umum, di bisnis konvensional, itu kita saling nyimpen Bu. Strateginya disimpan, rahasianya disimpan, tips-tipsnya disimpan gitu ya. Karena khawatir lahir kompetitor bagi usahanya. Nah, kalau di HNI semakin kita memberlakukan gaya kerja seperti itu, maka sesungguhnya kita akan mempersulit keberhasilan kita di bisnis ini. Ini adalah bisnis people help people. Ya, bagaimana kemudian kita menolong orang lain begitu. Yang tadinya belum jadi manajer, nggak punya ilmu, kita tolong ya sehingga dia punya ilmu dan bisa jadi manajer. Maka insya Allah itulah cara yang betul. Jadi itu bukan over ekspektasi. Lalu kemudian ya contoh nih, Ibu jadi eksekutif director, Ibu ngajarin mitra-mitra Ibu tadi naik level, naik omset dan seterusnya. Saya mau tanya sama Ibu, Ibu sedih nggak kalau Ibu bonusnya 100 juta, mitra Ibu bonusnya 99 juta, Ibu sedih nggak? Senang banget. Sedih nggak Bu? Enggak Ustaz. Apa Bu? Enggak. Insya Allah. Enggak Ustaz, insya Allah enggak. Enggak kan? Nah, kalau di bisnis yang umum konvensional gitu, itu semakin ada orang yang udah diajarin makin dekat, itu makin gelisah tuh Bu. Ya. Tapi di HNI, bahagia kita. Ya, udah kita redo aja deh. Bonus kita 100 juta, mitra kita 99.999.000. 999. Misalnya ya, Iya. misalnya ya. Itu kita seneng banget gitu. Beda 1000. Beda Iya. satu, beda Atau satu. bahkan ada yang Allah takdirkan dari mitra kita itu lebih hebat dari kita. Lebih hebat, lebih pintar dari kita Bapak Ibu sekalian. Ya jangan sedih, jangan kemudian kita mengatakan, ya maksud dilangkahin dulu udah mayatku. Jangan. Ya, nggak usah begitu. Tapi Baper ya Pak. ingin menduplikasikan kerja-kerja proven kita yang sudah kita buktikan bahwa ini adalah sebagai sebuah contoh kita berhasil membina, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah on the right track, sudah sesuai dengan tracknya. Ya, Bu Rina ya. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Lanjut, ada lagi nggak? Syukran ya Pak. Syukran. Jazakallah khair. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang lagi bertanya, mungkin yang di room sini, yang di offline. Ya, silakan. Apa aja untuk memfollow Oh gitu. keluarga, kakak, adik gitu. Oh gitu, baik. Ya. Aduh, ini luar biasa ya. Saya menyadari bahwa melakukan prospecting buat keluarga terdekat itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan orang yang tidak kenal saya. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, mereka tahu kita tuh siapa sih gitu. Ya, termasuk ketika saya ajak untuk pakai produk, bahkan orang tua saya aja nggak mau, terutama bapak saya almarhum. Kenapa? Karena bapak saya nganggap kamu tuh belajar obat di mana gitu, belajar pengobatan di mana, ya. Bahkan sampai saya pasang spanduk stokis Bu, itu suruh turunin Bu. Ya Rob. Ya, itu apa ri asam urat apa segala macam katanya. Copot kata bapak saya gitu. Saya bilang Pak jangan Pak gitu ya. Saya nego mencoba untuk meyakinkan beliau. Ya, dan dulu almarhum bapak saya itu hobi banget minum bodrek. Saya jemput merek ya. Ceplosan dia. Sakit nggak sakit minum itu. Ya, saya sebagai seorang anak yang baru belajar KHT gitu ya. Saya bilang, Pak, jangan gini dan seterusnya. Nggak mempan Bapak Ibu. Karena dia tahu saya ini buruh pabrik. Kalau saya ngomong tentang pengobatan, itu kayaknya antara langit dengan bumi begitu. Ya, buruh pabrik,
terus kemudian ngajarin tentang pengobatan, kok kayaknya nggak nyambung. Ya wajar, kalau saya sih akhirnya merasa wajar, ya. Dan apalagi mau ngajak bisnis, uang produknya aja nggak mau gitu kan. Dan kalaupun akhirnya saya tawarkan, ya saya nggak tahu ya, apakah dialami sama teman-teman yang lain apa enggak. Itu mintanya gretongan begitu, gratis. Ya Allah, coba dulu deh gitu kan, coba dulu deh gitu ya. Nah, ya seperti itulah. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya bikin strategi. Pertama, saya harus memaklumi dulu, wajar. Mereka nggak percaya dengan saya, karena belum ada buktinya. Ya, rumah masih numpang sama Bapak Ibu saya gitu ya. Mau ngajak bisnis, Pak Wi. Kok kayaknya gimana lo gitu ya. Wah, apaan sih gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya buat strategi. Oke lah, tidak mudah memang ya meyakinkan. Kalau cuma sekedar daftar doang, saya pikir mudah. Daftar doang yang mudah. Tapi buat kemudian mau pakai dan repeat order itu tidak mudah. Harus saya akui. Termasuk mau ikut berjuang bersama-sama itu tidak mudah. Ya, akhirnya saya bikin strategi. Strategi apa? Saya tidak akan nawarin. Saya nggak mau nawarin lagi daripada sakit hati gitu kan. Dan akhirnya saya melakukan prospecting justru di lingkaran luar dari keluarga terdekat saya. Saya pergi ke antar perumahan, saya pergi ya ketemu dengan orang-orang yang tidak kenal dengan saya. Saya ketemu di masjid Pak Awi, ya, saya ketemu di jalan, nggak ada masalah. Yang penting saya ingin melebarkan sayap dulu di luar dari lingkaran keluarga saya. Bapak dan Ibu, saya punya keyakinan kuat bahwa di balik kesulitan itu, dia bersama kesulitan ada kemudahan. Apa yang terjadi akhirnya? Pak Awi, ternyata pasien saya banyak dari luar, Pak. Dia datang ke rumah saya, bapak saya bingung, ini orang pada berobat sama kamu, Ri, kata dia gitu. Kata bapak saya itu. Kamu ngobatin apa? Saya bekam, Pak Wi. Bukan saya bekap ya, Pak. Saya bekam. Saya bekam di ruang tamu. Jadi bapak saya ngeliat gitu. Ini anak saya kok ngeluarin darah gitu ya. Pakai sarung tangan, udah kayak dokter aja. Sampai saya dapat julukan MMD, mirip-mirip dokter, Pak Wi. Sarung tangan, pakai masker. Jadi pakai masker itu dari dulu saya, Pak Wi. Gitu, nggak cuma sekarang, dari dulu. Kalau mau buka pakai masker, jarum. Kayak dokter saya. Dan itu ngelihat orang terapi, orang beli produk, lama-lama bapak saya merhatiin gitu ya. Ternyata banyak orang dari jauh-jauh datang ke rumah gitu kan, Pak Wi. Akhirnya spanduk gak jadi dicopot, Pak. Aman gitu kan. Dan alhamdulillah setahun kurang lebih saya dijulukin tukang beling, Bapak Ibu. Tukang bekam keliling. Di tahun pertama itu saya sudah target. Biarin orang julukin saya tukang beling. Bodoh amat begitu ya. Tapi saya pengen beli mobil, Pak Wi. Dari mana? Dari bonus. Gitu. Cuman memang waktu itu belinya kredit, Pak. Masih kredit ya. Ya malu lah. Tapi nggak apa-apa, jadi pelajaran. Alhamdulillah setahun tukang bekam keliling yang tadinya naik sepeda berubah naik motor dan berubah naik mobil. Lama-lama orang malas manggil saya karena takut bayarannya berubah. Ya. Kalau saya naik sepeda, orang merendahkan saya, Bapak Ibu. Sumpah, merendahkan saya. Udah saya bekam 2 jam. Saya bekam, saya obatin. Saya pijit, saya bekam, saya sedot darahnya Pak Wi. Itu begitu pulang, nih gini Pak Wi nih. Nih salaman nih. Itu saya biasanya begini. Amplopnya mana ya? Gitu. Itu sudah 2 jam, kurang lebih 2 jam. Saya jabat tangan. Saya jabat tangan begini nih. Itu yang saya bekam ngomong gini. Makasih Pak Ari, makasih. Saya sambil gini. Iya sama-sama Pak. Mana duitnya? Enggak ada. Ternyata nggak ada duitnya Pak. Ada yang begitu Pak. Apa Bu? Ada yang begitu. Ada Bu. Serius ada. Itu saya sampai begini-begini. Ya Allah, sampai tangan. Iya kagak ada. Udah 2 jam. Ya Allah Bapak Ibu. Itu saya alami. Bahkan sampai ada orang yang produk itu cuman dibuka, dikonsumsi dan dibalikin lagi. Nggak dibayar saya. Itu padahal lagi susah tuh modal tuh Pak Awi. Itu saya rasanya hancur lebur Pak Awi. Gitu ya. Bekam nggak dibayar. Produk dibuka, dipakai doang, dibalikin pula. Dibilang kagak manjur. Aduh. Bapak dan Ibu, saya punya kesempatan untuk baper lebih dulu. Saya punya hak untuk dikasihanin dan saya untuk menyatakan nyerah tuh. Aduh, udah lebih dulu saya rasain gitu. Tapi saya nggak mau kalah dengan keadaan gitu. Kalau saya terus-terusan kalah dengan kondisi kayak gini, mungkin hari ini nggak akan berubah suasana hidup kita. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Dituntut keikhlasan kita tentunya Pak. iya betul. Jadi begitu berubah, saya naik mobil ini saya diundang sama yang tadinya ngeremehin gitu ya. Itu bengong. Ini Pak Ari, kita Pak. Kenapa Pak?
nggak apa-apa Pak. Itu dibuka diem aja Pak. Ya gitu kan. Saya sih udah yakin ini kayaknya orang mikir tarifnya beda. Ya, kemarin naik sepeda tarifnya asal-asalan, bahkan nggak dikasih, sekarang bawa mobil. Tahu rasa deh kan gitu. Ya Pak Wi. Akhirnya nggak manggil-manggil saya lagi Pak. Karena saya udah nggak banyak panggilan dari terapi, ya sudah saya jalanin harus merubah haluan. Yang tadinya saya berbisnis, saya dari terapis, sekarang saya harus berbisnis. Gitu. Dua sayap ini Bapak dan Ibu yang saya gunakan zaman dulu. Jadi terapis, berbisnis. Tapi saya melihat kalau saya jadi terapis Bapak Ibu, pertama saya ngelihat orang ya hanya inilah sebutuhnya aja. Giliran gak butuh kita dicuekin Pak Wi. Ya kan? Tangan kita udah lecet-lecet, pijit kagak bisa. Tapi seneng Pak Wi gitu kan. Terus kemudian produk juga nggak dihargain. Saya mau punya harapan, ayo dong beli lagi. Kan saya udah sehat Pak. Saya nggak mau beli lagi, ya sudahlah. Akhirnya sudah sampai di situ Bapak dan Ibu, barulah kemudian bukti itu mulai Allah munculkan sedikit demi sedikit. Muncul kelihatan yang tadinya saya numpang sama orang tua, saya ngontrak. Jadi kontraktor Pak Wi. Ya saya ngontrak yang tadinya rumahnya sederhana, yang kalau hujan ada air terjunnya Pak Wi. Iya. Karena memang bocornya luar biasa Pak. Bukan titik tapi grobios. Grojok. Itu ya udah saya pasrah. Itu kontrakan pertama saya. Yang kedua, saya mulai dapat bonus ya. Saya cari kontrakan yang lebih pantas lah Pak Wi. Sampai kemudian dapat bonus lagi, saya mulai beraniin waktu itu kredit rumah Pak Wi. Ya, kredit rumah dan keluarga saya sudah mulai melihat sampai akhirnya Allah betul-betul berikan amanah titipan ya. Jadi kalau sekarang saya mau beli mobil, saya lihat mobilnya saya beli cash Pak. Saya lihat lagi ada lagi beli cash lagi gitu. Saya mau beli rumah gitu ya. Iya, saya mau beli rumah gitu. Udah lihat rumahnya di mana, beli cash gitu. Sampai ini jangan bilang-bilang Pak Wi ya. Itu cincin nikah istri udah pakai Pak Wi. Buat modal, dijual. Gitu. Iya, jangan bilang-bilang. Teman-teman jangan bilang-bilang ya. Itu cincin nikah Pak Wi, saya dulu beli 1.500.000 Pak Wi. Tapi sekarang udah saya ganti 1,6 miliar. Masya Allah. Iya. Jadi mau cincin nikah Bu, emang udah gak ada modal kan. Akhirnya saya ganti, saya bilang istri saya beli rumah 3 tahun lalu harganya 1,6. Alhamdulillah bisa beli cash juga. Dan saya bilang ini gantinya gitu. Saya nggak bisa ganti cincin, tapi saya ganti rumah. Rumahnya ada di Bekasi Pak Wi, nanti kapan-kapan main. Siap, mantap Allah ya. Jadi gitu teman-teman. Dan akhirnya sekarang nggak usah disuruh-suruh keluarga. Mereka justru alhamdulillah. Jadi saya punya keyakinan gini, kalau kita menjadi satu di antara sekian banyak anak yang dibutuhkan oleh orang tua kita, maka beruntunglah kita. Gak peduli kita ada di posisi nomor berapa. Saya anak nomor 6 dari 6 bersaudara, dan alhamdulillah saya bersyukur banget ya. Saya ngerasa orang tua tentu sayang dengan kita dong. Ya, dan saya merasa pokoknya kalau ada itu, Ri sampai bikinin madu, kita bikinin madu nih, almarhum bapak saya yang dulunya nggak boleh masak spanduk. Kan rumah saya di Bekasi, bapak saya di sini kan di Bogor. Ibu saya nelfon, Ri, bapak mau minum madu. Kalau saya berpikir egois, timbang bikin madu Bu gitu kan. Ya udah saya tuh lagi ada mau jadwal presentasi, saya akan bilang sama teman-teman, mohon izin saya ada keperluan mendadak. Ini yang manggil panglima saya, ibu saya kan nelpon. Saya tinggalin tuh acara tuh. Saya tinggalin hanya untuk bikinin madu buat bapak saya. Gitu. Hal-hal yang sederhana yang saya yakin ini pembuka pintu langit sebetulnya. Ya, pembuka pintu langit, dan sampai akhirnya ayah saya menjelang sakaratul maut ya, itu saya juga lagi nggak di sini. Tapi ibu saya udah ngabarin, Ri, bapak mau kita bikinin madu. Ya saya datang, begitu saya bikinin madu, saya minumin, saya bacakan surat Yasin, meninggal. Gitu. Dan itu ada persis di depan saya. Dan alhamdulillah ya saya jadi susah ya maksudnya untuk tidak ada uang bakti lah bahasanya. Dan saya yakin dan percaya ini karena bakti kita dengan orang tua ya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang luar biasa. Jadi saya punya kebiasaan kalau saya ketemu ibu saya pantang untuk tidak ngasih duit. Walaupun saya ketemunya sering, harus kasih duit. Harus kasih duit gitu. Saya nggak sebutin nominalnya, tapi itu jadi komitmen saya. Jadi ketemu saya pamit, saya harus kasih duit. Nggak boleh sampai ya ini jangan sampai terjadi ya. Orang tua kita bilang
beras habis, ini habis, itu nggak boleh. Pantang banget. Kalau saya sudah bilang itu udah durhaka banget tuh kayak gitu tuh. Ya, udah durhaka banget ya. Kalau sampai orang tua kita sampai seperti itu ya. Dan saya akan penuhi sekemampuan yang diminta oleh orang tua saya. Hampir tidak ada yang tidak bisa dipenuhi. Pokoknya begitu minta, oke, saya penuhi. Tapi bikin ini saya penuhi. Dan itu Bu jadi magnet Bu. Makanya perumahan yang saya bangun dari bonus HNI, saya kasih nama bapak dan ibu saya. Jadi Muri itu adalah Murjila, I-nya adalah wajib bapak saya. Jadi saya kepengen ada monumental bahwa berkat jasa beliau berdua lah ya, yang akhirnya membuat kita nih tangguh gitu kan. Dan akhirnya saya bikin perumahan pakai nama bapak dan ibu saya. Sekarang sudah ada 3 cabang bapak dan ibu. Tapi tolong jangan ditiru ya. Kalau masih bonusnya 10.000 jangan bikin perumahan. Ya, saya bilang sama mitra-mitra saya tercinta bapak dan ibu, kalau mau ekspansi bisnis ya, karena maaf ya mungkin bonus bulan kemarin belum habis sudah diisi lagi sama HNI gitu. Itu rasanya gimana bapak ibu? Ya, daripada mandek di bank, produk di BC saya udah penuh. Maksudnya sudah lebih dari cukup lah begitu. Lalu kemudian bonus masuk lagi, tambah lagi begitu. Saya sih berpikir memproduktifkan uang saja. Ini kan titipan ya. Akhirnya saya bikin lah, saya beli tanah, saya bangun rumah begitu ya, saya jual. Ada di sini, satu lagi tuh ada di puncak, ya di puncak dekat Taman Safari Pak Awi. Nanti main juga ya. Boleh. Ya. Terus satu lagi ada di Jogja. Di Jogja tuh saya bangun juga. Sekarang baru 1 unit ya. Dan lagi-lagi semua itu dari bonus HNI yang saya tabung dan kemudian saya jadikan investasi rumah semacam ini. Kalau Bapak Ibu sekalian mau ekspansi usaha, syaratnya adalah bonus di HNI sudah 100 juta minimal. Kalau belum jangan fokus aja dulu sampai ketemu angka 100 juta per bulan minimal ya. Silakan Anda investasikan. Anda mau, tapi ingat bisnis ekspansi itu tidak boleh kanibal. Maksudnya begini, kalau kita buka bisnis ekspansi itu jangan sampai bisnis ekspansi kita mematikan bisnis utama. Ya, jadi selain perumahan, sekarang saya ada resto juga di Cirebon, dan itu adalah tadi sesuai dengan komitmen umur 40 tahun harus sudah set. Teman saya ahli di bidang kuliner, saya investasi di sana, dan kemudian akhirnya dibuatlah resto di Cirebon cukup besar ya, dan kemudian saya niatkan saya tidak ambil untung bagi hasilnya. Jadi kalau saya dapat untung dari saham saya, tolong kasih ke masjid, jadi bukan buat saya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah cara-cara untuk membuka pintu-pintu langit. Ya. Jadi saya investasi dan saya tidak ambil untung. Silakan berikan kepada masjid. Itu saya dapatkan modal semuanya dari HNI. Begitu Bu ya, cukup ya. Ini banyak pertanyaan dari chat. Masya Allah, banyak pertanyaan. Mohon maaf, ini ada Bu Dwi Kartika. Pak Ari, boleh nanya, gimana caranya bagi waktu pas masih awal merintis di HNI, masih jadi karyawan pabrik, itu yang pertama. Yang kedua, ada mitra saya juga masih kerja, belum bisa home sharing, paling saya arahkan ke Jom atau HS online. Terus gimana ya menyampaikan tanpa terkesan maksa dia untuk bergerak di HNI? Itu yang pertama. Banyak banget Pak. Iya, masih banyak pertanyaannya. Ya Allah. Ini dari mitra saya juga nih, dari Bu Siti Munawaroh. Iya. Nih SC saya dari Kunciran, kebetulan juga baru membuka stokis di Jember. Alhamdulillah. Iya, Saya mengalami seperti Pak Ari. Kalau nawarin teman terutama selalu diminta gratisan dulu. Untuk dicobain baru beli. Itu pun 1-2 yang akhirnya mau beli sambil nampakin wajah nyengir Pak Ari. Terus dari Ibu Dewi nih, Assalamualaikum Pak Ari, mau tanya Pak bagaimana mencari tim solid. Nih dari Bu Neneng Hartati, minta doanya Pak Ari dan Pak mentor hebat, saya selalu sabar, ikhlas dan istiqomah di HNI, memberikan manfaat pada banyak orang, alhamdulillah. Dari Pak Dasril, HNI nih. Pak, saya jawab dulu ya. Iya, silakan. Baik, tadi sebagian ada yang sudah saya jawab ya, bagaimana menemukan tim solid. Kuncinya 5 tadi tuh. Ini harus dilewatin dulu nih. Nanti kalau tadi terlewat, silakan ini direkam kan nggak? Direkam, Pak. Direkam ya. Ada. Nanti lihat aja di back lagi ya. Oke, saya akan jawab yang terkait dengan membagi waktu. Ini Ibu siapa tadi ya? Ibu Dwi Kartika. Bu Dwi Kartika. Emang Ibu kerja ya? Nah, kalau Ibu misalnya kerja, Ibu nggak kerja, gimana? Mitranya. Mitranya. Kalau Ibu atau mitra Ibu, saya dulu kerja 3 shift Bu. Jadi
masuk jam 8, pulang jam 5, masuk jam 5, pulang jam 1, masuk jam 1 pagi, pulang jam 8 pagi gitu. Jadi 3 shift. Jadi memang itu dalam kondisi yang menurut saya, wah gimana ya ngerasain seminggu berubah kehidupan. Kadang ketemu matahari, kadang nggak ketemu matahari, begitu ya. Jadi cara mengatur waktunya adalah, ini yang perlu kita ingat buat semuanya, di HNI itu di awal-awal nggak perlu mengerjakan sepenuh waktu. Kan kita kerja, ya kerja aja. Jangan sambil kerja, jagain mesin, kalau kita bengong, ntar ada yang kepotong lah, ada yang apa lagi, bahaya. Ya, karena saya memang waktu itu di operator, cuman nungguin barang jadi, terus saya masukin kantong plastik. Itu kerjaan saya 5 tahun tuh, jangan bilang-bilang, Pak. Lalu saya ini nungguin di mesin, masukin plastik ya. Jadi tidak perlu sepenuh waktu, tapi yang perlu kita lakukan adalah sepenuh hati. Maksudnya gimana? Kalau saya pulang kerja shift 1, yaitu pulang sore, maka saya akan berbagi waktu. Pertama, saya akan komitmen. Saya butuh waktu 2 jam. 2 jam satu hari untuk jalanin bisnis ini. Jadi pulang kerja 2 jam tuh saya keliling dulu, keliling gitu kan. Ya ketemu orang lah. Intinya saya harus ketemu dengan makhluk kasar. Kalau makhluk halus saya nggak mau. Iya. Ada KTP-nya soalnya. Ya. Jadi saya ketemu dengan makhluk kasar, manusia. Yang penting manusia. Mau ketemu di musola, mau ketemu di halte, ya, mau ketemu di jalan. Yang penting dia manusia, saya bisa kenalin HNI. Saya bisa kenalin bisnis ini. 2 jam. Selama 2 jam belum tetot, belum selesai Pak Wi, jangan berhenti. Ini kadang-kadang kita lemah. Baru 2 jam, ngeliat tukang es tebu berhenti. Nyeruput es tebu kagak di prospek tukang es tebunya. Salah. Kalau mau beli es tebunya prospek. Begitu, 2 jam. Itu kalau saya. Pak 2 jam berat Pak? Oke, maunya berapa? 1 jam. Silakan. Yang penting komitmen, disiplin. Saya sibuk banget Pak, nggak ada waktu Pak, waktu saya habis. Emang kerjanya 24 jam? Enggak sih Pak, 8 jam. Itu masih banyak waktunya berarti. Coba 1 jam aja, 1 jam aja dipakai komitmen buat, oke Pak, saya tidak bisa offline. Sok, pakai apa? Online. Punya handphone? Nggak punya Pak, lagi mana mau online? Ya, kalau nggak punya handphone ya offline berarti. Jangan nunggu punya handphone, offline nggak dikerjain, online nggak dikerjain. Ya, oke 1 jam aja, 1 jam online, silakan. Ini bisnis mudah. Apa materinya Pak? Tinggal copy paste. Bismillah, copy, share. Copy, ini model tunjuk doang. Ini tunjuk doang nih. Copy, share. Beres. 1 jam. Jangan disambi dengan nyetrika. Ya, apalagi dengan nyuci piring. Ya, jangan, nggak boleh. Kalau sudah 1 jam komitmen, lakukan buat bisnis ini. Jangan dicampur-campur dengan yang lainnya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Di awal-awal kita tidak perlu mengerjakan sepenuh waktu, tapi kita perlu lakukan sepenuh hati. Insya Allah nanti akan ketemu jalan paling efektif, pola paling terbaik yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Pak, mungkin itu dulu kali ya, pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman, ini kayaknya tidak semuanya bisa dijawab oleh Pak Ari. Ini mungkin sedikit aja nih Pak Ari. Ketika kita jumpa orang baru, apa sih yang kita sampaikan PCA-nya? Tolong produk atau bisnisnya Pak, tentang produk atau bisnisnya. Oke, siap. Yang pertama, yang menjadi kebiasaan saya, tapi kalau ini cocok buat Bapak Ibu silakan dipakai. Kalau nggak cocok jangan dipakai. Saya ini suka sekali dengan metode soft selling. Mungkin ada teman-teman yang hard selling senangnya, nggak ada masalah. Tapi kalau saya itu senangnya soft selling. Yang pertama, kalau ketemu saya tidak mau jembrengin produk karena saya takut dibilang tukang obat. Ya, ini dalam pengalaman saya nih, kalau udah saya bawa produk jembreng-jembreng itu langsung dibilang, tukang obat sih, tukang obat gitu. Saya tuh nggak mau dibilang tukang obat, saya pebisnis. Kalaupun yang saya jual adalah diantaranya obat, itu lain soal. Tapi saya nggak mau di blacklist, bukan di blacklist ya, dicap, dilabelin, ya. Cukuplah saat dalam sebuah momentum arisan, saya datang diundang arisan sama emak-emak Pak. Terus kemudian saat saya datang itu tukang panci lagi ngomong di depan, ya lagi presentasi panci gitu. Saya di belakang liatin aja, sampai si pembawa acara itu ngomong gini, oke tukang panci ini udah selesai, waktunya udah habis. Tukang obat, mana tukang obat tadi? Saya dipanggil ke depan. Waduh, saya langsung down Bapak Ibu. Tukang obat lagi dipanggil gitu ya, karena taunya saya jualan obat gitu. Itu mama arisan ngeliatnya udah bete aja gitu kan. Kang obat lagi nih ngisi arisan, tadi Kang panci gitu. Aduh ya Allah. Nah akhirnya
dari pengalaman-pengalaman itu, saya menemukan pola, saya kayaknya lebih cocok soft selling. Jadi kalau saya ketemu dengan orang baru, saya tidak mau jembreng-jembreng produk Bapak Ibu. Saya nggak mau. Ya. Lalu apa yang saya kerjakan? SKSD, sok kenal, sok dekat. Ya. Oh kayak copet dong Pak, sok kenal, sok dekat. Beda. Kalau copet Pak deket banget ya. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Jadilah orang yang ramah gitu ya. Oh copet juga para rajin menjamah gitu. Bukan. Maksudnya tuh ramah tuh humble. Ya humble sama aja ya. Maksudnya tuh kita tuh mau negor duluan gitu ya. Terus kemudian jangan maunya ditanya duluan. Nih kalau saya akan, Assalamualaikum Pak, namanya siapa gitu. Kita kenalan gitu ya. Dinas di mana Pak? Kalau pas lagi safar nih Pak, saya akan tanya, mau kemana Pak? Lagi dinas apa jalan-jalan? Saya akan tanya dulu tuh. Saya akan eksplorasi. Dan alhamdulillah orang begitu nyaman dengan kita, dia akan tanya balik sama kita. Mohon maaf Pak, Bapak siapa? Saya Ari Pak. Oh ya Pak Ari, tinggal di mana? Saya di Bekasi Pak. Oh lagi jalan-jalan apa? Lagi kerja nih. Saya lagi liburan Pak. Mau liburan kemana? Eropa Pak. Begitu Pak. Itu orang-orang derdek tuh Pak. Saya mau ke 7 negara di Eropa. Oh gitu. Ngomong-ngomong Pak Ari kerja di mana? Oh saya bisnis Pak. Itu alurnya begitu tuh. Ya, saya bisnis apa Pak? Saya buka halal mart Pak. Begitu. Kalau ketemu di bandara, bukan odol lagi, Pak. Iya. Saya bisnis, Pak. Bisnis apa, Pak? Saya buka halal mart. Apa tuh halal mart? Kelar udah, Pak. Itu udah kayak masuk perangkap saya tuh. Iya. Halal mart itu adalah toko yang menjual produk halal kebutuhan harian, Pak. Ingat, Pak, saya nggak nyebutin obat tuh ya. Produk halal kebutuhan harian, Pak. Kayak gimana, Pak? Dari mulai pasta gigi, sabun mandi tuh saya sebutin semua tuh. Ya, sampai nutrisi halal. Oke, gitu, Pak. Oh, udah kan di perjalanan, Pak ya. Udah gini aja, Pak. Nih udah mau cek ini, ayo Pak nomor handphone dulu Pak, tukeran dulu Pak, tukeran nomor handphone, baru kita follow up. Ya, sampai saya pernah presentasi di tempat yang terlarang. Kira-kira di mana? Tempat prostitusi? Itu di mana? Bukan Bu, di imigrasi, perbatasan, border. Kalau kita mau keluar negeri kan harus keluar di bandara, lewat imigrasi kan. Itu nggak boleh foto-foto di situ. Nah ini presentasi Pak, gimana coba? Foto-foto aja diomelin, ya. Tapi saya prospek, saya dari jauh udah ngeliatin. Wow, kalau saya mau prospek orang nih, saya akan begini. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Nih orang ini nih. Jadi mitra saya nih. Enggak saya tunjuk-tunjuk, enggak, cuma dalam hati doang gitu ya. Udah tuh Pak, begitu giliran saya maju ngantri paspor, mau diceplok ya kan. Saya lihatin. Dia ngeliatin saya kan biasa di imigrasi kan, saling pandang. Saya lihatin gitu ya. Sambil lihat-lihat paspor saya. Mau kemana Pak? Mau liburan. Kemana Pak? Mau ke Paris Pak. Itu ngelihat paspor saya udah ndredeg dia Pak. Karena paspor saya ada 2 buku, udah penuh. Berarti kan saya sering keluar negeri Pak. Ya kan? Dia tanya dia tuh. Bapak bisnis dinas di mana? Dinas di mana? Saya bisnis Pak. Bisnis apa Pak? Saya buka halal mart Pak. Kayak gimana Pak? Nomor telepon Bapak 2 aja deh. Saya nggak enak sama yang belakang nih. Kasih nomor telepon. Saya foto di Menara Sutet di Paris. Kan Sutet di sini. Bojong, kali Bojong Sutet. Saya selfie Pak. Jepret, saya kirim ke beliau. Alhamdulillah Pak, saya sudah di Paris. Nyata dong. Oh ya, selamat alhamdulillah Pak. Baru saya prospek lagi. Begitu cara. Jadi saya tidak pernah melakukan penawaran produk. Saya apa ya? Saya amprokin produknya. Sekarang tuh hampir nggak pernah. Jadi bahkan di apa namanya di daerah Citerep saya pernah diundang sama kelompok wali murid yayasan sekolah Pak. Saya kira yang akan saya presentasikan adalah wali murid. Itu DGR tuh. Ya namanya yayasan sekolah lagi kan. Kalau nggak wali murid kan guru. Begitu saya datang Pak, itu wali murid pada di luar. Kenapa nggak pada masuk? Ya. Ayo masuk yuk. Enggak Pak, kita nungguin anak-anak Pak gitu kan. Nungguin anak-anak. Nah taunya Pak, taman kanak-kanak Pak. Serius. Dan begitu saya masuk, saya langsung disambut sama ketua yayasan. Ayo Pak Ari, anak-anak udah nunggu. Loh. Saya bilang, Bu, saya presentasi ke siapa? Anak TK Bu. Anak TK Pak. Udah pernah belum presentasi di anak TK? Belum. Presentasi HNI loh. Ya Allah. Iya Bu. Ya Allah, saya bilang. Anak TK Bu. Iya. Ya udah nyampe. Gimana lagi kan? Saya pakai strategi jualan balon. Saya mikir anak TK gimana caranya kan? Bapak pernah lihat orang jualan balon nggak?
Sampai anak nangis. Iya. Gitu pengen beli kan? Saya pakai strategi itu. Ternyata tukang balon ada hikmahnya juga. Saya presentasi di depan anak-anak TK. Saya nggak jualan balon, tapi saya jualan pasta gigi. Ya, saya bilang, anak-anak yang tadi pagi sikat gigi berapa orang? Tunjuk tangan. Wow, gitu. Gitu doang presentasi. Yang gosok gigi pada di tangan, Pak. Ya enggak kan pada pelongo-pelongo kan. Yang nunjuk tercepat saya panggil. Ayo ini maju. Tiga orang maju ke depan, saya kasih hadiah. Jebret pasta gigi hadiahnya. Yang lain pada pengen. Begitu pulang sekolah pada nangis. Aku nggak dikasih sama bapak itu, nggak dikasih. Orang tuanya masuk ke dalam kantor, nanya ke orang yayasan. Apa sih? Kasih apa sih? Oh ini pasta gigi. Emang dikasih? Beli kalau yang ini. Akhirnya pada beli, Pak. Itulah cara yang saya pikir sih kalau udah nanti terbiasa nggak akan kehabisan cara ya. Tergantung jam terbang. Betul. Allah alam bisawab. Nanti kita sambung lagi ya, Pak. Siap. Masya Allah, luar biasa. Udah kalau Hebat, Saya keren. mau lanjut ke Bekasi soalnya. Siap. Ya insya Allah ya. Terima kasih teman-teman, Masya Allah luar biasa. Dari awal, dari jam 9 kurang 2 menit sampai jam 11 lewat 8 menit itu nggak ada rasa ngantuk sama sekali, Masya Allah luar biasa. Itu kalau mau dilihat materinya nggak ada kulit, nggak ada biji, semuanya isi. Luar biasa ini teman-teman, Masya Allah. Kalau sampai teman-teman masih ragu-ragu di HNI, masih ya setengah-setengah di HNI, Mbok ya dirubah mindsetnya. Tidak perlu sepenuh waktu, cukup sepenuh hati. Sama kayak kita sayang sama pasangan kita gitu. Iya, nggak perlu ya bla bla bla, tapi lakukan saja dengan yang kita mampu. Lakukan saja yang dengan yang kita bisa. Masya Allah luar biasa. Pasti ini akan memberikan hasil yang luar biasa. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Ari Mariadi. Masya Allah, terima kasih Coach atas sharingnya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan inspirasi terbaik dari beliau. Dan juga kepada teman-teman yang sudah ada di sini, tolong sampaikan kepada mitra teman-teman. Tolong sampaikan kepada calon mitra teman-teman juga. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang teman-teman harapkan. Walaupun tidak diharapkan, tapi benar tadi kata Pak Ari Mariadi, semua itu sunatullah. Semua tidak ujuk-ujuk, tidak akan ada sesuatu yang maksimal tanpa dimulai dari nol. Tidak akan pernah ada. Jadi teman-teman harus camkan, mau dapat 100 juta, ya harus mulai dari 2.000. Mau dapat 1 miliar, ya harus dimulai dari 1.000. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk. Terima kasih buat teman-teman. Insya Allah nanti ada rekamannya akan saya berikan. Buat teman-teman bisa di flashback nanti untuk belajar dari mentor yang super keren ini. Sekali lagi untuk Pak Ari Mariadi dan juga Bu mentor saya ini Bu Siti Rohana yang sudah membersamai kita hadir di Bojonggede ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan dimudahkan jalannya dalam melakukan bisnis di HNI. Kita harus pasang niat yang benar. Kita adalah hijrah pada produk halal. Jangan pikir yang lain-lain dulu, tapi niat yang luruskan yang menghasilkan nanti artinya hasil yang lebih baik. Jadi hasil itu bagaimana niat ya teman-teman, bukan niat bagaimana hasil, tapi hasil itu bagaimana niat. Jadi kita jangan pernah berharap punya hasil yang baik kalau kita niatnya masih belum lurus. Mohon maaf. Terima kasih atas segala kebersamaannya untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita baca dengan membaca doa kifaratul majlis. Astagfirullah. Ilahi taufiq wal hidayah wal afu minkum summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengerin nasid-nasid dari HNI nanti teman-teman ya. Masya Allah. Oh setahun ya. Tahun. 2 bulan jadi manajer. Abang. dari saya